Perang kuno umat manusia melawan para makhluk yang menginvasi bumi, para naga. Mereka membangkitkan kekuatan luar biasa, namun dunia tetap berada di ambang kehancuran. Tapi ini bukanlah akhir. Proyek AR akhirnya diaktifkan, sebuah akademi militer yang diciptakan untuk melatih masa depan umat manusia. Lehan adalah seorang anak yang menonjol karena kekuatan dan kecerdasannya. Ia menjalani proses genetik untuk mendapatkan kemampuan lebih di tempat di mana 1 dari 10 orang berhasil selamat. Namun, ia berhasil melalui proses tersebut dan terus berlatih 10 kali lebih keras setiap hari dengan satu tujuan, menjadi pembunuh naga terhebat di dunia. Kisah dimulai dengan seorang pria yang berpikir bahwa hari ini adalah hari di mana para rekrutan baru akan tiba di pangkalan kami. Salah satu dari rekrutan itu tentu saja adalah protagonis kita, dan pada momen ini, masa lalu pun diperlihatkan. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Lehan, bocah berusia 10 tahun. Yang menarik perhatian adalah fakta bahwa ia merupakan pemimpin dari geng anak yatim piatu akibat perang, meskipun usianya masih muda. Seorang pria tua yang tampaknya bertanggung jawab atas perekrutan pemuda menjanjikan mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Ia meyakinkan Lehan bahwa mereka tidak mengirimnya ke penjara dan bertanya apakah ia pernah mendengar tempat bernama AR. Lehan, yang cerdik seperti biasanya, bertanya apakah AR adalah fasilitas pengembangan psikis. Pria tua itu terkesan dengan kelicikan sang bocah, membenarkannya tetapi menambahkan bahwa Lehan tidak akan menjadi psikis biasa. Ia berkata bahwa dengan kemampuannya, Lehan bahkan bisa menjadi penyelamat umat manusia. Terlebih lagi, tinggal di ARK berarti ia tidak akan pernah kelaparan lagi atau harus tidur di jalanan. Namun, Lehan mengerutkan kening, menunjukkan kedewasaannya. Ia bertanya apakah hanya dirinya yang akan mendapatkan makanan dan kehidupan yang lebih baik, atau apakah ini juga berlaku untuk adik-adiknya. Jika tidak, ia akan menolak untuk pergi ke ARK. Ia mengatakan jika mereka ingin membawanya, mereka harus bertanggung jawab atas adik-adiknya dengan menyediakan makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Pria tua itu menyadari bahwa Lehan bukanlah anak biasa, dan menyetujui persyaratannya. Namun, ia menegaskan bahwa ini hanya mungkin jika Lehan tetap tinggal di ARK dan menjadi psikis hebat. Maka kesepakatan pun dibuat. Kemudian, Lehan tiba di pangkalan ARK. Ia mengingat kata-kata pria tua itu dan berpikir bahwa meskipun ia tidak memiliki kemampuan psikis tingkat tinggi, ia harus melakukan apapun untuk bertahan hidup. Lagi pula, adik-adiknya bergantung padanya. Segera setelah tiba, ia mendengar teriakan di tengah kerumunan anak-anak. Seorang anak laki-laki sedang dipukuli oleh anak lainnya. Si penyerang mengolok-olok bocah berambut keriting itu, menyebutnya lemah dan mengatakan bahwa karena orang-orang seperti dia, para rekrutan dianggap remeh. Kerumunan mencoba berdebat, bertanya apa yang telah dilakukan si penyerang sehingga merasa hebat. Ia berbalik ke arah mereka, menyebut mereka bodoh, dan memamerkan kekuatannya dengan menggerakkan batu menggunakan telekinesis. Anak-anak lain ketakutan sementara ia tertawa, mengatakan bahwa ia berbeda dari yang lain. Ia mengklaim jika ia membiarkan bocah itu terluka, ia akan dikirim pulang, tapi ia lebih suka memastikan bocah itu tidak akan bertahan bahkan 1 hari pun di sana. Tepat saat ia akan melempar batu, Lehan mengintervensi, menghentikan proyektil itu dengan satu tangan. Ia berkomentar bahwa batu-batu itu lambat dan seharusnya bocah itu menggunakan tangannya untuk melempar. Si penyerang, terkejut, bertanya siapa dia. Lehan, dengan nada memancing, menjawab, aku guru etiketmu. Kerumunan menyemangati pertarungan tersebut, namun sebelum situasi memanas, seorang pria masuk lokasi, meneriaki semua orang. Kehadirannya sangat mengintimidasi dan anak-anak pun membeku. Ia memerintahkan kedua petarung itu untuk mengikutinya dan menanyakan nama mereka. Bocah itu memperkenalkan diri sebagai Del Simon, sementara yang lain mengatakan bahwa ia adalah Lehan. Instruktur John Red menganalisis situasinya. Pertama, ia memarahi Del Simon karena telekinesis dasarnya dan meninju perutnya, menyatakan bahwa seseorang tidak boleh bangga dengan kemampuan yang begitu biasa-biasa saja. Kemudian ia beralih ke Lehan. Ia memuji keputusannya untuk membantu yang lemah, namun memperingatkannya dengan tinju lainnya. Jika ia tidak memiliki kemampuan yang sebanding dengan Simon, ia bahkan lebih buruk dari sampah. John menjelaskan bahwa dalam 3 minggu mereka harus memanifestasikan kemampuan psikis atau mereka akan dikeluarkan dari akademi. Ia secara resmi memperkenalkan diri sebagai instruktur yang bertanggung jawab untuk mengubah mereka dari submanusia menjadi pejuang psikis yang mampu melawan naga. Pelatihan segera dimulai. Latihan pertama adalah berlari mengelilingi lapangan latihan sampai pemberitahuan lebih lanjut. John memperingatkan bahwa siapapun yang menyerah akan dikeluarkan. Lehan berlari dengan mudah sementara banyak orang lain sudah muntah atau pingsan karena kelelahan. Ketika bocah berambut keriting itu hampir menyerah, Lehan membantunya dengan menggendongnya sambil terus berlari. Menjelang akhir hari, dari 73 rekrutan, hanya 40 yang tersisa. John memperingatkan mereka bahwa pelatihan yang sesungguhnya akan dimulai keesokan harinya. Mereka akan menghadapi neraka yang nyata. Pukul 5 pagi keesokan harinya, rutinitas dimulai dengan lari yang melelahkan lainnya. Pelatihan di ARK baru saja dimulai. Para rekrutan sarapan pada jam 9 pagi, dan tak lama setelah kelas pagi dimulai. Guru menjelaskan bahwa energi psikis harus dipahami sebagai sesuatu internal yang diciptakan dari pikiran atau hati. Lehan fokus mencoba mempelajari semua yang ia bisa untuk membangkitkan kemampuannya. Sekitar tengah hari, waktu makan siang tiba. Lehan duduk di sebelah Kuro, mengajaknya makan bersama. Kuro adalah bocah yang ia bantu sebelumnya, dan juga teman pertama yang ia buat di akademi. Saat makan, seorang anak laki-laki lewat dengan ekspresi tegas, melirik Lehan. Kuro berkomentar bahwa anak itu adalah Del Simon, rekrutan yang menurut rumor telah menerima pendidikan khusus untuk siswa berbakat di Inggris. Itulah sebab
Sebabnya Simon sudah menguasai kemampuan psikis dengan cara yang mengesankan. Lehan, frustrasi, mengakui bahwa hal itu mengganggunya, tetapi ia tahu ia tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya berharap dalam 3 minggu masa pelatihan, ia akan mampu membangkitkan telekinesisnya sendiri. Pada titik ini, pertanyaan muncul bagi penonton. Apakah Del Simon memiliki rahasia atau tidak? Tinggalkan pemikiran Anda di kolom komentar. Sementara Lehan berjuang mempelajari telekinesis, ia menemukan bahwa Kuro sudah mampu menggunakannya. Hal ini mengejutkannya dan membuatnya semakin bertekad. Setelah makan siang, para rekrutan melalui pelajaran praktis di sore hari, diikuti dengan pertarungan, lari malam, makan malam, mandi, pembersihan ruangan, dan akhirnya panggilan untuk tidur pada pukul 10 malam. Meskipun semua orang mematikan lampu, Lehan tidak bisa tidur. Ia memiliki akses ke kehidupan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya dengan makanan, mandi, dan selimut, namun beban tanggung jawab atas adik-adiknya tetap membuatnya terjaga. 2 minggu berlalu, banyak rekrutan sudah bisa menggerakkan benda-benda kecil dengan telekinesis, tetapi Lehan belum membuat kemajuan apapun. Ia mulai mempertanyakan apa yang ia lakukan di akademi. Tidak ada usahanya yang berhasil dan ia merasa tersesat. Ia ingat pernah meminta metode untuk mempelajari telekinesis pada Kuro, tetapi Kuro tidak tahu trik apapun. Hanya tersisa satu orang yang bisa dimintai bantuan oleh Lehan, Del Simon. Lehan menelan harga dirinya dan mendekati Simon. Melihat Lehan, Simon memberikan senyum sarkastik dan bertanya apa alasannya. Lehan, dengan tekad, meminta Simon mengajarinya metode untuk mempelajari telekinesis. Simon, dengan ekspresi khasnya yang sombong, menjawab dengan menghina, menyarankan bahwa Lehan mungkin telah dididik dengan buruk oleh negaranya. Namun, Lehan berlutut dan memohon, tolong ajari aku metode untuk menggunakan telekinesis. Simon menutup matanya dan memintanya mengambil pensil, menyatakan bahwa ia akan mengajarinya metodenya, tetapi memperingatkan agar Lehan tidak mengeluh setelahnya. Tanpa peringatan, Simon menerjang ke depan dan menusukkan pensil ke dada Lehan. Lehan terdiam bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sementara itu, helikopter terbang di atas kepala dan seorang instruktur memperhatikan, berpikir bahwa hari ini adalah hari pendaftaran. Tiba-tiba seorang pria berkepala botak muncul, memanggil Sersan Red. Begitu ia memasuki ruangan, ia mulai mengeluh, ini bukan tempat untuk merokok, tetapi Red dengan tidak sabar membalas, kau masuk ke sini, sekarang keluar. Pria botak itu duduk sambil terus mengeluh dan bertanya apa pendapat Red tentang rekrutan baru. Red menjawab dengan nada meremehkan seperti biasa, mereka semua idiot, paling banter, mungkin 2 dari mereka akan berguna di medan perang. Terlepas dari kepribadiannya yang kasar, Red mengakui bahwa Del Simon tidak seburuk yang terlihat. Ia menunjukkan bahwa Simon sudah berada di level di atas rekrutan tahun pertama dan bahwa ia mungkin bahkan menjadi jenius di fasilitas ini karena merupakan seorang psikis yang dilatih oleh keluarga kerajaan Inggris. Saat percakapan beralih ke rekrutan lain, Red berkomentar, dia memiliki rasa loyalitas dan ketabahan mental yang lebih kuat dari siapapun, tetapi R membutuhkan manusia super, bukan orang biasa. Jika dia tidak bisa menggunakan kemampuan psikisnya, tidak ada tempat baginya di sini. Pria botak itu, penasaran, menanyakan nama anak itu. Saat Red butuh waktu lama untuk menjawab, pria botak itu bercanda bahwa ia pernah mendengar anak-anak memanggilnya dengan julukan, sesuatu seperti anak dari. Kemudian datanglah momen yang sangat dinantikan. Semua orang berkumpul dan instruktur memulai pidatonya, hari ini kalian akan dikirim ke tahun pertama, tetapi ini hanya untuk mereka yang siap menjadi psikis. Keterampilan dasar yang diperlukan adalah manifestasi eksternal yang dapat diidentifikasi dengan cahaya di mata kalian. Bahkan jika kalian tidak bisa menggunakan psikokinesis, persyaratan minimalnya adalah cahaya di mata kalian. Instruktur menunjuk mereka yang mampu memanifestasikan secara eksternal untuk membentuk barisan di depan teknisi. Mereka yang tidak bisa, menuju ke agen di dekat helikopter, mereka siap untuk mengantar kalian pulang. Lehan melihat ke samping dan melihat pria tua dari sebelumnya. Sesuatu yang berbeda menarik perhatiannya, tampaknya pria itu telah mengecat rambutnya karena sebelumnya benar-benar putih. Ia mengenalinya sebagai Mayor Kang. Kang berdiri di tempat yang sama, mengamati pemandangan saat anak-anak terbagi menjadi beberapa barisan. Ada yang senang karena bisa tinggal, dan yang lainnya menangis karena harus pergi. Ia tetap diam. Ia mengingat metode pensil. Setelah menerima pukulan itu, Lehan terbaring di tanah, bertanya apakah itu solusinya atau apakah Simon hanya mempermainkannya. Del Simon mengatakan bahwa ia tidak menusukkan pensil terlalu dalam, tetapi dengan cara ini akan lebih mudah bagi Lehan untuk fokus dan merasakan energi karena sekarang luka tersebut akan berfungsi sebagai saluran psikis. Ia menjelaskan bahwa Lehan bisa membayangkannya sebagai menarik energi psikis melalui lukanya. Ketika Simon pergi, Lehan berpikir bahwa sekarang ia tahu di mana intinya. Sejak hari itu, ia yakin bahwa ia mulai merasakannya, tetapi ia masih bertanya-tanya apa yang harus dilakukan untuk mengeluarkan energi itu. Pada saat itu, instruktur berteriak, mengatakan bahwa hanya Lehan yang tersisa dan bertanya ke sisi mana ia akan pergi. Lehan berdiri di tengah, berpikir, aku harus berhasil. Aku tidak bisa pulang dengan tangan hampa untuk adik-adikku. Instruktur, yang sudah kesal, berteriak lebih keras saat melihat Lehan tidak bergerak. Matanya berkilat frustrasi saat ia akhirnya mendekat dan berkata, seorang prajurit harus selalu mematuhi perintah atasannya. Lehan menarik tangannya ke belakang dengan ragu. Ia berpikir perlu melakukan sesuatu, dan saat itulah, ia menyadari ada pena di lengan baju kemejanya. Sebelum ia bisa bereaksi, instruktur meninjunya tepat di wajah. Namun, tepat sebelum terkena, Lehan berhasil menyelipkan tangannya di kemeja dan meraih pena itu. Alasannya, jika saluran itu belum cukup terbuka, ia akan membuat yang lebih besar. Maka Lehan menusukkan pena ke dadanya sendiri. Pria itu marah, mencengkeram kemejanya dan menuntut untuk mengetahui apa yang dilakukan bocah itu. Lehan, sambil menangis, menunjukkan bahwa matanya akhirnya bangkit. Ia menggunakan kekuatan psikis. Instruktur melemparkannya ke tanah
tanah, mengejek bahwa ia belum pernah melihat seseorang yang begitu tidak berbakat sepertinya, tetapi setidaknya, selamat, ia lulus ujian. Setelah itu, Lehan berpikir dalam hati, akhirnya, aku berdiri di garis start. Pada saat itu, temannya Kuro tiba, bertanya apakah ia baik-baik saja. Pria buta itu melemparkan sesuatu kepada Lehan dan berkata, ini simbol keberhasilan. Jam tangan ini adalah salah satu pencapaian teknologi terbaru AR. Ini adalah perangkat pelacak. Segera setelah Lehan memakainya, layar sistem muncul memverifikasi pengguna. Pesan terbaca, prajurit Lehan dalam pelatihan terverifikasi. Lehan, terkesan, berseru, ini luar biasa. Sementara itu, pria buta itu berkomentar dengan bangga. Ini adalah karya terbaik hidupku. Sersan Red mulai berteriak, penugasan kelompok akan selesai sebentar lagi. Semua orang harus bergabung dengan kelompok mereka sesuai daftar. Ia menjelaskan bahwa tingkat ARK dibagi menjadi kelas dari A hingga D berdasarkan keterampilan yang ditunjukkan selama 3 minggu pelatihan. Red juga menekankan bahwa mungkin untuk dipromosikan ke kelas yang lebih tinggi jika mereka cukup terampil. Setelah mengumumkan nama-namanya, ia memberi selamat kepada 25 anak laki-laki yang tersisa dan berkata, aku tahu kalian menganggapku sebagai anak nakal sampai sekarang, tapi kalian salah. Aku bukan sekadar anak nakal, aku adalah anak nakal yang hebat. Red melanjutkan pembagian. Kelas A 1 orang, kelas B 4 orang termasuk teman kita Lehan, kelas C 5 orang, kelas D 15 orang. Lehan berpikir ia tidak akan peduli dengan peringkat ini, ia yakin ia akan naik ke kelas A. Red mengumumkan bahwa semua orang akan bertemu dengan instruktur Wei Shen. Saat pria raksasa itu muncul, anak-anak terkejut, ia bahkan lebih menakutkan daripada Sersan Red. Meskipun begitu, Wei Shen tampak ramah. Ia memperkenalkan diri sebagai instruktur senjata, mengatakan, ini akan menjadi tahun yang berat, tapi aku berharap bisa mengandalkan kerja sama kalian. Perbedaan perilaku Wei mengejutkan semua orang. Lehan berkomentar kepada Kuro, jangan khawatir, segera aku akan berada di puncak juga. Wei Shen memanggil kelompok itu ke akademi pelatihan. Di sana, ia mendemonstrasikan teknik dengan tongkatnya dan menjelaskan, kalian pasti bertanya-tanya mengapa kita belajar tentang pisau dan tombak untuk melawan naga. Alasannya terletak pada peralatan psikis yang akan kita gunakan. Tidak ada zat di bumi yang mampu memanipulasi energi psikis, tetapi kulit dan tulang naga bisa. Senjata yang terbuat dari bahan-bahan ini menyebabkan kerusakan yang sangat besar pada mereka. Lehan bertanya bagaimana mereka memburu naga sebelum mereka memiliki senjata ini. Wei Shen menjelaskan, pada awalnya itu hanya pertarungan tangan kosong. Satu naga bisa membunuh ratusan psikis. Meskipun beberapa psikis menyerang dari jarak jauh, serangan terakhir untuk membunuh naga harus dilakukan dengan senjata jarak dekat. Senjata ini digunakan untuk menyerang titik vital dan melepaskan energi psikis di dalam naga. Tentara psikis yang mengambil peran ini disebut sebagai penyerang. Penjelasan itu membuat semua orang terpesona dengan tugas tersebut. Wei Shen mengumumkan bahwa sudah waktunya bagi masing-masing dari mereka untuk menemukan senjata yang tepat untuk diri mereka sendiri. Lehan memilih tongkat miniatur, mirip dengan yang digunakan Wei Shen. Ia kemudian bertanya apakah ia menyukainya. Lehan menjawab ya karena angin yang ia rasakan saat memegang senjata itu luar biasa. Wei Shen berpikir dalam hati, penilaian dan kekuatan yang dia tunjukkan saat menghadapi Sersan Red bukanlah hal yang biasa. Anak ini pasti telah melalui situasi ekstrim. Kemudian, ia memberitahu mereka untuk melakukannya dengan baik sejak hari itu karena ia akan melakukan yang terbaik untuk membantu Lehan menjadi sekuat itu yang membuat Lehan bersemangat untuk bekerja keras. Setelah 2 minggu pelatihan, ia bertarung melawan Jose. Ia menyuruhnya menyerah saat ia senang dan menyerangnya dengan pukulan. Namun Lehan setelah menghindar kembali kuat dengan tombaknya, melemparkan Jose ke tanah dan merampas senjata dari tangannya. Itu adalah tahun kedua dari tahun pertama. Setelah ketua kelas Jose menang, Lehan akhirnya memenangkan duel senjata melawan semua siswa kelas D. Semua orang menjabat tangannya karena ia telah mempelajari pelajaran yang berharga. Kuro berkata bahwa seperti yang sudah ia ketahui, ia akan dipromosikan ke kelas tahun depan dan posisi ketua kelas di kelas D akan kosong. Oleh karena itu, ia pikir Lehan harus menjadi ketua kelas berikutnya karena semua anak laki-laki lain telah mengikutinya sejak mereka mendiskusikannya sebelumnya. Lehan berterima kasih atas dukungan yang lain, berpikir bahwa jika ia menjadi ketua kelas, ia akan selangkah lebih dekat untuk dipromosikan. Setelah beberapa saat, Sersan Red muncul dengan marah, mengatakan bahwa Lehan tidak bisa melakukan itu. Sebelum kembali ke tempat kejadian, orang-orang berotot berbicara tentang Sersan Red, mengatakan bahwa temperamennya bukan main-main. Pada saat itu, seseorang berlari dan berteriak bahwa hal terburuk sedang terjadi. Sersan Red sedang melawan anak tahun pertama. Semua anak ada di sana, dan Lehan dengan tombaknya sudah siap. Pria itu menyalakan tembakaunya sementara orang-orang di akademi berteriak, semoga berhasil rekrutan, beri dia pelajaran. Sersan menatap kerumunan sementara Lehan memiliki mata yang penuh darah. Ia bertanya, satu-satunya yang ingin menjadi pemimpin hanyalah anak itu, dan apakah kalian ingin meninggalkan kelas D dengan orang itu yang bahkan tidak bisa menggunakan psikokinesis dengan benar? Hal ini menunjukkan bahwa sebelum semua orang berbaris, dan Lehansan bertanya-tanya apakah ada alasan orang-orang ini begitu mempercayainya. Saat itulah ia menghancurkan sapu dan melemparkan gagangnya ke arah Lehan, mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menandinginya dan seni bela dirinya, dan bahwa Lehan harus meningkatkan keterampilan dalam pertarungan tangan kosong dengannya. Sersan kemudian menatap sambil tersenyum dan berkata ia tidak khawatir dengan tombak dari seorang pemula belaka. Ia melemparkan kemejanya ke samping dan berkata pertarungan akan dimulai tanpa masalah. Ia tidak membutuhkan senjata apapun untuk melawan anak seperti dia, dan menjelaskan bahwa aturannya sederhana. Jika Lehan bisa melukai bagian tubuhnya manapun, kemenangan akan menjadi miliknya. Lehan bertanya apa yang terjadi.
terjadi jika ia kalah, dan Sersan menjawab bahwa ia hanya perlu mengakui kekalahannya. Sersan sangat yakin, mengatakan tidak mungkin ia akan kalah dalam pertempuran seperti ini. Ia memutar tombaknya sementara kelas yang lebih tua bertanya-tanya, apakah ia benar-benar akan melawan instruktur. Simon tiba di jendela untuk menonton, berkomentar bahwa pria ini benar-benar sudah gila. Ia datang sambil mengayunkan tombaknya ke arah mereka, tetapi hanya menggunakan tinjunya, melemparkan mereka. Dalam ingatan Lehan, ia datang dari atas, tetapi Sersan berhasil bertahan dan mencengkeram ke meja bocah itu, melutut ke perutnya saat ia mencoba menginjaknya. Lehan berhasil melompat ke samping untuk menghindar. Ia bangkit, berpikir Sersan benar-benar mencoba menusuknya. Red yang gila berkata bahwa naga dan bawahan mereka mengirim siapapun ke kematian. Tanpa ragu, jadi ia tidak akan bersikap lunak hanya karena Lehan lemah. Lehan di sana terkejut dan Sersan bertanya apakah ia bertarung dengan mulutnya, menantangnya untuk membalas. Sersan datang ke arahnya, mencengkeram ke meja Lehan dan melemparkannya ke sisi lain. Lehan jatuh ke tanah dan bangkit dengan sakit kepala, tetapi Sersan menyadari ia berdarah dan bertarung. Anak-anak berteriak, "Ayo Lehan, patahkan hidung Sersan itu." Saat Lehan menyerang dengan tombaknya dengan sengit, Sersan berpikir ia perlu lebih memperhatikan gerakannya. Pada saat Sersan melihat, Lehan sudah berada di belakang, mencoba menghindari tombak tersebut, tetapi Sersan turun ke arahnya. Ia menyadari strateginya, Lehan menyerang menggunakan gaya sentrifugal dan akselerasi, jadi sebenarnya ada alasan mengapa pria besar itu bertindak seperti anak kecil. Lehan berputar dengan kakinya dan turun ke arah Sersan. Saat ia mendarat, terjadi guncangan besar karena wajah dan kepala Sersan beradu sampai tombak Lehan patah. Ia mengambil tombak, mencengkeram leher Lehan dan mengangkatnya, bertanya apakah ia harus mengakhirinya di situ saja. Sersan marah dan menggunakan kekuatan berapi yang membakar tenggorokan Lehan. Anak-anak lain mengira itu terlalu berlebihan, tetapi Sersan serius, mengatakan jika Lehan tidak menyerah, ia akan mati dalam permainan ini. Bahkan sambil menangis, Lehan mengatakan ia tidak akan menyerah meskipun itu berarti harus mati. Pria besar Wei memanggil Sersan Red dan berkata ia bertindak terlalu jauh, berlari ke arah mereka. Sersan melemparkan Lehan ke sisi lain karena ia tidak menyerah sampai akhir, dan Lehan pingsan. Wei bertanya apakah Lehan tidak lelah dengan metode art. Mendengar semua teriakan itu membuat Sersan semakin marah. Ia berteriak agar semua orang diam karena dengan mengakui bahwa ia tidak bisa membuat Lehan menyerah, ia telah memenangkan pertempuran, dan dengan mengatasi kesulitan itu sendiri, Lehan telah membuktikan kemampuannya. Setelah menyelesaikan perawatan, Sersan memusulkan untuk mempromosikan Lehan ke kelas B. Di bagian lain fasilitas, seorang wanita terkejut dengan apa yang dikatakan Sersan tentang kelas B, dan Sersan membenarkan bahwa ia akan menempatkan Lehan di daftar promosi karena ia tidak akan kesulitan, karena potensi psikisnya adalah satu-satunya hal yang menghalanginya berada di sana. Wanita itu berkomentar bahwa atasan memprioritaskan potensi psikis, tetapi bagi Red, orang-orang bodoh itu sepenuhnya salah. Menurutnya, yang dibutuhkan dalam perburuan naga bukanlah sihir atau kemampuan psikis, melainkan pikiran yang kuat yang mampu mengenai titik-titik vital bahkan dalam situasi ketakutan ekstrim. Dalam pengertian ini, Lehan memiliki potensi untuk menjadi penyerang terbaik. Bagi Red, akan sangat disayangkan jika permata berbakat seperti itu disia-siakan hanya karena pertumbuhan keduanya lambat. Tapi wanita itu terkejut karena ia belum pernah melihat Sersan Red memuji siapapun sebelumnya. Ia bertanya apakah ia tidak membenci Lehan karena ujian pertama itu. Namun, Red menjawab bahwa sebenarnya ia menyukainya. Ia menggoda, jadi kau sadis ya, Sersan? 7 hari berlalu. Wanita yang sama bertanya apakah pria besar Wei akan memasuki kamar Lehan atau tidak. Wei berdiri di sana di dekat pintu memegang keranjang gua. Ia mengatakan telah membawa beberapa camilan untuk Lehan. Sementara wanita itu bersikeras agar ia segera masuk. Wei melihat melalui jendela kecil di pintu dan merasa mungkin lebih baik tidak mengganggu Lehan saat ia fokus mencoba menggerakkan bola kecil energi psikis. Lehan memusatkan seluruh kekuatan mentalnya dan akhirnya bola kecil itu melompat ke atas. Wei dan wanita itu merayakan di luar dengan tepuk tangan. Wei berkata bahwa bocah itu memiliki konsentrasi yang sangat baik. Pada saat itu, ia membuka pintu dan Lehan, yang berkeringat, berseru, "Fiu, aku berhasil." Wei bertanya bagaimana kabarnya dan menyebutkan bahwa ia juga membawa camilan. Ia kemudian mengumumkan bahwa Lehan akan pindah ke kelas B mulai besok. Wei mengatakan ia bangga padanya karena Lehan telah berlatih psikokinesis sepanjang waktu ini, bahkan saat berada di bangsal medis. Lehan menjelaskan bahwa karena psikokinesisnya di bawah rata-rata, ia memutuskan untuk berlatih sebelum kembali ke pertempuran. Wei, yang sedang mengupas apel, memuji keputusannya, mengatakan tidak peduli seberapa baik ia dalam seni bela diri, ia membutuhkan sejumlah energi psikis. Lagi pula, pertempuran psikis sebagian besar terjadi di udara. Kau harus bisa memulihkan senjatamu saat kau kehilangannya dalam pertempuran, Wei berkomentar. Saat itulah Wei mendapat ide. Ia meminta izin kepada wanita di resepsionis, mengatakan ia tidak akan lama di stadion pelatihan. Lehan bertanya mengapa mereka ada di sana. Wei menjelaskan bahwa mengingat tingkat pertumbuhan psikis Lehan, peluang baginya untuk membangkitkan sifat khusus seperti manipulasi api atau teleportasi sangatlah rendah. Oleh karena itu, ia seharusnya tidak memimpikan apapun tentang hal itu. Mereka menjawab bagaimana cara bertarung itu sederhana. Ia perlu melatih psikokinesis hingga batasnya. Dengan begitu, ia bisa mengatakan bahwa psikokinesis itu sendiri akan menjadi sifat khususnya. Wei menjelaskan bahwa kemampuan psikis seperti otot semakin banyak digunakan dan dilatih, semakin kuat mereka. Ia menekankan bahwa Lehan tidak boleh menyerah dan harus terus berlatih keras karena ia yakin ia akan berhasil. Kemudian, Lehan berdiri di depan kelas B. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum masuk, tetapi berakhir dengan membenturkan kepalanya ke siswa botak. Pria itu menunduk bertanya apa itu, sementara Lehan berdiri di sana dengan hidung memar. Si botak tertawa, mengatakan semua orang di kelas sudah mengenal
mengenalnya. Ia memperkenalkan diri sebagai Dimitri Van Vorkishi, pemimpin kelas B, tetapi karena ia disebut Dimitri, ia berharap mereka bisa rukun. Dimitri memberitahunya bahwa ini adalah waktu bebas untuk sparring seni bela diri dan mengundang Lehan untuk mengikutinya ke gym. Lehan berpikir seni bela diri adalah pelatihan yang paling ia nikmati. Rutinitas DR sangat menyesakan bersama dengan stres dan kecemasan yang ia rasakan di sini. Ia bisa melepaskan semua beban itu dari dadanya. Tiba-tiba, Lehan berlari dengan potongan tombak sementara Dimitri bingung, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Ia melihat Lehan memberikan 1, 2, 3 pukulan ke kepala beberapa siswa di sisi lain yang telah memprovokasi temannya. Kuro, salah satu dari mereka bahkan mengompol karena takut. Lehan berteriak bahwa tidak menyenangkan menindas seseorang karena kelemahan mereka. Ia menekankan bahwa semua orang harus bersyukur tidak ada sparring selama periode pelatihan psikis karena merekalah yang akan mendapat masalah. Dimitri mengamati semuanya dengan ekspresi serius, berpikir bahwa ini membuatnya ingin melawan Lehan lebih banyak lagi. Kuro ingat bagaimana ia selalu diejek karena menjadi yang terlemah di ruangan itu. Pada saat itu, Lehan muncul untuk membantunya sekali lagi, mengalahkan siswa lain seperti penyelamat. Dimitri berkomentar bahwa begitulah cara kelas B menangani pelatihan mereka, tetapi ia juga mengatakan bahwa dalam pertempuran nyata, naga akan melakukan apapun untuk mengalahkan mereka. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan Lehan akan membawanya langsung pada kegagalan, tetapi mengakui bahwa melihat 3 orang lawan satu sungguh membuat frustrasi. Oleh karena itu, ia menantang Lehan untuk menunjukkan kepada semua orang seperti apa pelatihan yang sebenarnya. Selama pertarungan, Dimitri datang ke arahnya dan Lehan bertahan dengan tombaknya. Saat Dimitri mengarahkan pedangnya lagi untuk menyerang, Lehan menyadari bahwa jika ia memblokir sekali lagi, tombaknya mungkin patah, jadi ia mencoba menghindar dan melakukan serangan balik pada saat yang sama untuk menyeimbangkan pedang lawannya. Ia berhasil mendaratkan pukulan, tetapi Dimitri melompat dan menanduk Lehan. Lehan terlempar ke tanah. Saat ia berdiri, ia berteriak, "Apakah kau serius menandukku saat pelatihan?" Dimitri menatapnya dengan sinis dan mengatakan bahwa pedang bukan satu-satunya hal yang harus dikhawatirkan Lehan, seperti yang telah ia pelajari sejak lahir. Lehan, yang masih di tanah, secara sarkastik bertanya apakah Dimitri berniat membunuh naga dengan itu. Dimitri dengan percaya diri menjawab bahwa ia akan mencekik naga jika keadaan menjadi lebih liar. Siswa yang telah mengejek Lehan mulai menyemangati Dimitri, memanggilnya macan kecil Siberia. Namun, Dimitri mengeluh bahwa mereka harus berhenti memanggilnya dengan julukan konyol itu. Teman-teman sekelasnya tertawa, menjelaskan bahwa pada usia 12 tahun, jelas ia masih anak anjing. Lehan mengamati pemandangan itu dan menyadari bahwa meskipun kata-katanya tampak menyinggung, tidak ada niat jahat di baliknya. Mereka bersenang-senang bersatu dengan Dimitri di tengah, satu-satunya yang dikucilkan adalah Kuro. Pada saat itu, Lehan mencengkeram tombaknya dengan erat sementara Dimitri memperingatkannya bahwa dalam pertempuran, kau tidak boleh mengalihkan pandangan dari lawanmu. Dimitri menyerang dengan kecepatan, datang ke belakang Lehan. Ia melompat untuk melakukan apa yang akan menjadi pukulan terakhir di udara. Dimitri menyilangkan pedangnya dengan tombak Lehan, menghasilkan benturan langsung. Semua orang terkejut melihat bahwa kedua senjata mereka patah. Tanpa membuang waktu, Dimitri pindah ke pertarungan tangan kosong. Ia mencengkeram Lehan, membalikannya dan memukul tulang rusuknya, diakhiri dengan kuncian leher, mengatakan bahwa Lehan harus menyerah jika tidak ingin lengannya lepas. Seluruh ruangan mulai meneriakkan nama Dimitri. Meski begitu, Lehan dengan susah payah menantangnya, menyuruhnya mencoba membuatnya berhenti jika ia punya keberanian. Tiba-tiba, suara retakan keras mengejutkan penonton. Dimitri telah mematahkan lengan Lehan. Ia berkata dengan kesal bahwa ia telah memperingatkannya untuk menyerah dan mengaku bahwa ia merasa seperti sampah karena melakukannya. Meskipun ia mengagumi kekuatan Lehan karena ia tidak menangis karena rasa sakit. Dimitri meminta seseorang untuk membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan ke sana, Lehan bahkan yang terluka meninju kepala Dimitri dan mengeluh bahwa semua orang yang ia lawan sejauh ini adalah pengecut yang menangis karena lengan patah sederhana. Ia memberitahu Dimitri untuk bangun, mengatakan pertarungan belum berakhir. Namun, Dimitri sudah pingsan karena pukulan itu. Kemudian, Dimitri bangun dengan terkejut di sayap medis. Di sebelahnya, Lehan dengan lengan diperban sedang mengutak-atik gelang miliknya. Ada pesan video dari Mayor Kang yang mengatakan bahwa ia mengesankan dan telah melampaui harapan. Sang Mayor juga menyebutkan bahwa berkat dia, adik-adiknya baik-baik saja. Lehan menangis saat melihat foto adik-adiknya dan merasa emosional, mengatakan bahwa lain kali ia harus mengirim video alih-alih pesan. Ia berpikir bahwa untuk pertama kalinya adik-adiknya tampak baik-baik saja. Saat ia menoleh ke samping, ia melihat Dimitri bangun dan dengan cemberut memintanya untuk memberikan foto itu. Dimitri bingung, bertanya mengapa ia harus memberikan foto itu kepadanya. Dan Lehan menjawab bahwa karena Dimitri yang mematahkan lengannya, sekarang gilirannya. Dimitri melaporkan bahwa kepalanya telah retak karena Lehan, yang ditanggapi Lehan bahwa menurunkan penjagaan bukanlah cara kerja hal-hal tersebut. Keduanya mulai berdebat, tetapi pada akhirnya Dimitri mengakui bahwa ia tidak menyimpan dendam, mengatakan ia ingin melawannya lagi. Lehan menjawab bahwa ia mungkin salah tentang Kuro hari itu dan bahwa ia seharusnya menawarkan bantuan alih-alih bertarung. Dimitri mengatakan ia mengerti perasaan itu, tetapi memperingatkan bahwa Kuro mungkin akhirnya terseret ke tahap 2. Lehan bertanya mengapa, dan Dimitri membawanya ke sayap medis untuk menunjukkan realitas yang akan mereka hadapi di sana. Mereka melihat tentara yang terluka dilarikan ke ruang gawat darurat. Dimitri menjelaskan bahwa ini adalah realitas yang akan mereka hadapi dalam pelatihan berikutnya. Lehan, bingung, berkomentar bahwa para senior lebih tua, jadi mungkin butuh waktu lebih lama bagi mereka untuk melalui ini. Dimitri meletakkan
meletakkan tangannya di belakang kepala dan menjelaskan bahwa begitu mencapai tahap 2, mereka akan mulai menggunakan obat tentara super yang akan membuat mereka secara fisik menjadi orang dewasa. Ia berkata, ini terjadi karena mereka perlu menghadapi naga dalam perang yang akan terjadi dalam 3 tahun, dan tidak akan ada waktu bagi mereka untuk tumbuh secara alami. Lehan mengerutkan kening dan mengatakan bahwa itu tidak terlalu buruk karena ia selalu ingin menjadi orang dewasa. Ia menjelaskan bahwa di masa lalu ia melakukan segalanya untuk bertahan hidup. Ia mencuri makanan dari orang tua, bertarung melawan orang dewasa, dan bahkan saat dipukuli, ia bangkit kembali demi adik-adiknya. Ia menyimpulkan bahwa baginya yang terpenting adalah bertahan hidup. Dimitri terkesan dengan tekad Lehan dan berkomentar bahwa itu lebih besar dari tekad pemanah manapun. Tak lama kemudian, Sersan Rat mengumumkan bahwa mereka akan memulai pelatihan udara hari itu dan akan berangkat pukul 16.30. Dimitri tersenyum, menatap Lehan yang juga bersemangat untuk tantangan berikutnya. Ia berpikir bahwa ransel besar itu pasti juga penuh dengan jatah, jadi mungkin ini bukan sekadar latihan biasa. Dimitri mengamati bahwa beberapa orang bodoh sudah memakan makanan dari ransel dan berkomentar bahwa mereka mungkin akan mengacaukan sisa misi. Lehan memintanya untuk melihat itu, dan sudah dengan bersemangat berbicara tentang Del Simon, jenius terakhir dari Inggris. Dimitri mengaku bahwa ia benar-benar ingin meninju orang itu. Lehan, di sisi lain, melihat ke samping dan melihat seseorang menatapnya dengan aneh. Mencoba mengabaikannya, ia mengalihkan pandangannya, menyadari bahwa Kuro masih kesal dengan semua yang telah terjadi. Sersan menginstruksi pikiran mereka dengan berteriak agar mereka bangkit dari tanah dan menggerakkan kaki karena pelatihan akan segera dimulai. Mereka segera bergegas naik ke helikopter saat misi akan dimulai. Sementara itu, Kuro larut dalam pikirannya. Ia ingat semua saat Lehan menyelamatkannya, tetapi kali ini ia yakin Lehan tidak akan muncul. Parasutnya tersangkut di pohon, membuatnya terdampar. Kilas balik menunjukkan bahwa 1 jam sebelumnya, helikopter terbang di atas pulau. Anak-anak bertanya kemana mereka pergi, tetapi gelar mereka menunjukkan bahwa mereka sekarang berada di atas pulau terpencil. Misinya adalah memulai pelatihan bertahan hidup. Sersan menjelaskan bahwa ada cukup jatah di ransel untuk 2 hari dan penting untuk menggunakannya dengan hati-hati karena instruktur tidak akan kembali selama seminggu. Semua orang terkejut dengan informasi ini, menyadari mereka harus bertahan hidup dengan sumber daya terbatas. Setelah 2 hari pertama, Dimitri tampak bersemangat dengan tantangan tersebut. Setelah semua orang melompat, Sersan menyelamatkan orang lain yang jatuh ke laut. Ia memeriksa peta untuk melihat apakah kelompok terdistribusi dengan baik. Meskipun awalnya mereka tersebar secara merata, beberapa anak sudah bergabung menjadi kelompok beranggotakan 7 orang. Sersan berkomentar bahwa ini adalah cara kerja dunia, orang berkumpul di sekitar pemimpin yang kuat dan menggunakan kekuatan itu untuk mengendalikan orang lain daripada kelaparan bersama. Dalam kelompok ini, dinamikanya jelas, mereka mencuri makanan dari orang lain untuk bertahan hidup. Pemimpin yang berdiri di atas batu menyebut yang lain idiot dan menekankan bahwa mereka tidak berkumpul untuk berbagi apapun. Ia mengatakan jika mereka terus mencuri makanan, tidak ada yang bisa menentang mereka. Salah satu bawahan, yang berkeringat deras, menyebutkan bahwa Dimitri, Lehan, dan Del Simon adalah ancaman, tetapi mereka yakin bisa mengalahkan mereka. Sementara itu, Lehan akhirnya tiba di pulau, ia jatuh ke laut dan harus berenang ke sana, kehilangan banyak waktu. Mengamati tempat itu, ia menyadari bahwa ia sangat membutuhkan tempat berlindung. Saat ia berjalan melewati hutan, ia berpikir bahwa, bagi anak-anak yang belum pernah merasakan lapar, jatah 2 hari tidak akan cukup. Segera keputusasaan akan membuat banyak orang mencuri dari satu sama lain, sesuatu yang sudah terjadi. Wei kemudian kembali ke Del Simon yang mengeluh tentang Dimitri, bertanya mengapa ia terus mengikutinya. Dimitri secara provokatif memanggilnya jenius dari Inggris dan menyarankan mereka bertarung. Del Simon, kesal, mengatakan ia tidak ingin membuang waktu untuk duel. Dimitri melaporkan bahwa mereka bisa memulai sebagai teman, tetapi jauh di lubuk hatinya ia menganggap Simon menyebalkan. Saat matahari terbenam di kelompok pencuri, mereka mendengar teriakan datang dari bagian lain hutan. Sambil tertawa, mereka bertanya-tanya apakah itu bisa menjadi lebih banyak makanan gratis. Adegan beralih ke Kuro yang masih terjebak di pohon dengan parasutnya saat yang lain menertawakan situasinya. Mereka mengambil makanannya, berterima kasih dengan sarkastik dan pergi, mengatakan ia beruntung terjebak, kalau tidak, ia akan dipukuli dan dirampok. Kuro menangis terjebak di pohon sampai malam tiba saat mengingat ejekan dari Del Simon dan yang lain. Di puncak keputusasaannya, ia mulai berjalan melalui hutan tepat saat ia akan pingsan. Ia melihat sesuatu mendekat. Ekspresi kegembiraannya singkat karena ia pingsan sebelum memahami apa yang sedang terjadi. Yang muncul adalah Lehan, yang melihat situasi tersebut dan bergumam tidak percaya, mencoba memahami apa yang terjadi pada Kuro. Pengalaman bertahan hidup Lehan dengan cepat mendirikan kemah. Keterampilannya mengesankan, menunjukkan bahwa sebelum bergabung dengan ARK, ia telah banyak menderita untuk belajar cara mendirikan sesuatu yang begitu efisien. Saat Kuro bangun, ia pergi untuk bergabung dengan Lehan yang sedang menajamkan tombak. Lehan menyuruhnya untuk sarapan dan menjelaskan bahwa ia berhasil memulihkan ranselnya sehingga Kuro harus puas dengan apa yang ada. Kuro mengamati sedikit makanan yang mereka miliki dan berpikir itu tidak cukup bahkan untuk satu orang. Merasa seperti beban mati, ia makan sambil menangis, dikonsumsi oleh rasa malu dan lapar, menganggap dirinya sebagai pecundang yang menyedihkan. Setelah makan, Kuro berterima kasih kepada Lehan yang menjawab
menjawab bahwa tugas berikutnya adalah mencari air di daerah tersebut. Sementara itu, Sersan Red mengawasi segalanya melalui kamera yang terbang di atas pulau, menyiarkan langsung apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, pria botak itu mendekati Sersan, bertanya, "Kau tidak akan berhenti merokok, ya?" Sersan, kesal, menyuruhnya diam. Pria botak itu bertanya apakah sesuatu menarik perhatian Sersan, dan ia menunjukkan rekaman seorang bocah, Kueno dari Norwegia, yang tampak cukup lucu. Kueno mengeluh bahwa ia tidak akan bertahan bahkan seminggu di pulau terpencil ini dan memutuskan untuk berimprovisasi. Ia telah membuat rakit dan mencoba kembali ke Ar. Sementara itu, Kuro dan Lehan akhirnya menemukan air. Setelah memuaskan dahaga, mereka mulai berjalan mencari tempat berlindung. Lehan berkomentar bahwa mereka perlu mencari lebih banyak makanan jika ingin bertahan hidup sepanjang minggu. Ia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang berguna di pulau itu karena tidak ada pohon kelapa atau buah yang terlihat. Tiba-tiba Kuro berhenti dan meminta Lehan untuk berhenti juga. Mengambil langkah lain, Kuro menyadari ada jebakan di depan. Lehan terkesan dan bertanya bagaimana Kuro bisa tahu tentang itu. Ia menjelaskan bahwa rasanya seolah-olah kepalanya mulai bergejolak saat ia merasakan bahaya. Lehan berpikir sejenak, menyadari ini pasti individualitas Kuro, semacam indera laba-laba yang dipicu oleh psikokinesisnya. Itu adalah kemampuan langka yang mampu memprediksi peristiwa jangka pendek. Saat mereka mengikuti jejak, Lehan berpikir pelatihan bertahan hidup ini bisa menjadi peluang besar bagi Kuro untuk membuktikan nilainya kepada para sersan. Saat mereka mencapai tempat berlindung, bocah berambut pirang dari kelompok saingan membuka pintu, berharap menemukan mereka berdua di sana, tetapi ia menyadari ranselnya sudah hilang. Bocah dengan bandana bertanya apakah mereka harus menghancurkan tempat itu, tetapi si bocah berambut pirang tidak setuju. Ia menyimpulkan bahwa Kuro dan Lehan mungkin pergi mencari air dan menyarankan mereka menyergap mereka dalam perjalanan pulang. Saat tiba di tempat berlindung, Kuro kelelahan dan mengatakan mereka akhirnya berhasil. Namun, Lehan memintanya untuk menunggu. Ia memperhatikan ada sesuatu yang salah. Batu yang ia gunakan sebagai penanda tidak lagi ada di tanah, dan ada jejak kaki aneh di area tersebut. Tampaknya kelompok saingan juga telah lewat dan berencana merampok mereka. Memutuskan untuk tidak mengambil risiko, Lehan mengambil segalanya dan menyarankan mereka pergi sebelum hari gelap. Mereka berjalan sampai matahari terbenam mencari tempat yang aman untuk bermalam. Lehan bertanya apakah Kuro bisa melihat sesuatu di depan. Pada saat itu, individualitas Kuro diaktifkan dan ia melihat seekor binatang besar mendekat. Sebelum ia bisa memperingatkan Lehan, ia mendorongnya ke samping dan makhluk itu melompat di antara mereka. Itu adalah seekor macan kumbang hitam yang menggeram dengan ganas. Masalahnya adalah senjata. Lehan telah jatuh jauh dan binatang itu menyerang dengan rahannya yang besar. Tiba-tiba serangan api menghantam macan kumbang, mengejutkannya. Josie dari kelompok D muncul, bertanya apakah mereka baik-baik saja. Mereka telah dipromosikan ke kelompok C, tetapi ia jelas terluka. Lehan bertanya apakah ia bisa berjalan, tetapi Josie pingsan karena kelelahan, menjelaskan bahwa ia telah jatuh ke dalam jebakan yang dipasang oleh kelompok saingan. Josie menceritakan bahwa ketika ia ditangkap, ia mengambil semua makanan ini dan memakannya sekaligus sehingga para pencuri tidak akan mendapatkan apapun. Ia tertawa, mengatakan, jika mereka akan mencuri dariku, setidaknya mereka pergi dengan tangan hampa. Para pencuri itu, meskipun dilemahkan, Josie senang menemukan Lehan di sana. Lehan pada gilirannya menyimpulkan bahwa kelompok saingan sedang menjarah seluruh pulau. Sementara itu, pemimpin kelompok saingan sedang merenungkan masa lalunya. Ia ingat bagaimana ayahnya bersikeras ia bergabung dengan ARK saat menemukan kemampuan psikisnya. Ayahnya melihatnya sebagai peluang emas, mengatakan bahwa setelah perang, para psikis akan menjadi kebanggaan bangsa. Meskipun ada penolakan, pemimpin itu menerima nasibnya dan masuk ke Akademi ARK. Keesokan harinya, Dimitri sudah berlatih dengan intens seperti biasa. Del Simon mempertanyakan, energinya, apakah kau yakin bisa menyia-nyiakan semua energi itu? Kita tidak punya banyak makanan. Dimitri dengan percaya diri menjawab bahwa fisiknya selalu perlu dalam kondisi prima. Ia percaya untuk menjadi elit, ia harus kuat secara fisik. Sementara Simon membalas bahwa psikis harus mengandalkan kemampuan mental mereka, bukan otot mereka. Pada saat itu, Simon menyebut Lehan dan Dimitri menjadi termenung, mengakui bahwa ia merindukannya. Memanfaatkan kesempatan itu, Simon mengaktifkan kemampuan psikisnya dan bertanya, apakah kau pernah melawannya sebelumnya? Dimitri tersenyum menerima tantangan sementara Simon mengambil umpan, siap untuk konfrontasi. Adegan berikutnya memperlihatkan tenda Lehan yang terletak di dalam gua kecil. Ia menyapa kelompok itu dan memberitahu mereka bahwa mereka akan tetap bersama sampai akhir pelatihan. Lehan dan Kuro akan keluar untuk mengumpulkan kayu bakar dan makanan, sementara Josie yang terluka akan tetap tinggal untuk berjaga. Josie berkomentar bahwa meskipun dengan keterbatasannya, ia masih bisa membantu berkat kemampuan pembakarannya yang memberi mereka keuntungan besar. Memiliki api berarti mereka bisa memancing dan menyiapkan sesuatu seperti ikan goreng. Namun, Kuro mempertanyakan apakah Josie benar-benar tahu apa yang ia bicarakan karena mereka tidak memiliki peralatan untuk memancing. Sementara itu, Lehan berterima kasih pada Kuro, mengingat jika bukan karena dia, ia akan kehilangan nyawanya sebelumnya. Lehan, dengan sedih, mengakui bahwa ia selalu percaya ia bisa membantu, tetapi menyadari ia tidak selalu bisa menemukan solusi. Sekarang, bagaimanapun, ia yakin Kuro adalah jenius psikis dengan kemampuan luar
luar biasa untuk membela diri sendiri dan menyelamatkan orang lain. Ia menyatakan mereka akan pergi sampai akhir bersama-sama, berdampingan, karena mereka adalah teman. Kuro kemudian ingat masa kecilnya di panti asuhan di Jepang. Ia tidak punya nama sampai mereka mulai memanggilnya Kuro karena kulitnya. Di sana, ia terus-menerus diganggu karena sensitif dan cengeng sampai suatu hari kemampuan psikisnya bangkit. Lehan menyarankan ia menggunakan kemampuannya untuk menarik ikan kecil, tetapi pada kenyataannya ia berpikir Kuro bisa memprediksi gerakan ikan dengan kemampuan prediksi jangka pendeknya. Dengan cara itu, Lehan bisa menarik ikan pada saat yang tepat. Pada akhirnya, telekinesis Kuro lah yang berhasil. Ia hanya mengangkat ikan itu dengan kekuatannya, memastikan makanan untuk kelompok tersebut. Pada hari ketiga pelatihan, Lehan dan Kuro kembali dengan tas penuh ikan. Lehan memuji temannya itu, mengatakan ia luar biasa. Saat mendekati gua, Lehan meminta Kuro untuk berjongkok dan menunggu sementara ia pergi memeriksa situasi. Saat masuk, ia menemukan Jose di tanah, babak belur dalam posisi Yancho yang terkenal. Sementara itu, adegan beralih ke pertarungan antara Dimitri dan Del Simon. Dimitri menyerahkan pedang kepada Simon dan mengeluh bahwa mereka membawa senjata untuk sesi pelatihan, yang seharusnya bersifat udara. Namun demikian, ia bersemangat untuk melawan Simon yang pada gilirannya berkomentar bahwa Dimitri adalah perwakilan kelas B dan akan dipromosikan ke kelas A. Bagi Simon, ini adalah ujian kemampuan. Ini hanya membuat Dimitri semakin bersemangat karena ia menyukai pertarungan yang bagus. Pertempuran dimulai. Dimitri menyerang dengan segenap kekuatannya, tetapi Simon menghindar dan membalas dengan presisi. Setelah serangkaian serangan, Dimitri tampak dalam masalah, tetapi ia berhasil mengubah keadaan, melucuti senjata Simon dengan satu pukulan. Tepat ketika terlihat seperti Dimitri akan menang, Simon mengaktifkan kemampuan psikisnya, menghentikan Dimitri di udara. Simon mengklaim jika ini pertempuran nyata, ia akan menang karena psikis harus menggunakan kemampuan mereka untuk bertarung, bukan hanya kekuatan kasar. Kembali ke gua, Lehan sedang mengangkat Jose yang mengeluh, "Aku belum cukup mati untuk berteriak." Jose menjelaskan bahwa ia telah diserang oleh kelompok yang sama yang merampoknya sebelumnya. Kelompok itu memiliki 7 anggota dan telah mengambil semua makanan mereka. Jose memperingatkan bahwa mereka mungkin akan kembali, tetapi Lehan dengan ekspresi serius memutuskan ia tidak akan membiarkan hal itu berlalu. Ia berjanji jika mereka mengacau dengan rekan satu timnya, itu tidak akan berakhir begitu saja. Kelompok itu kemudian mencari tempat berlindung baru untuk menjaga Jose tetap aman sebelum merencanakan penyergapan terhadap faksi tersebut. Malam itu, sesuai dugaan, musuh menyerbu gua yang sebelumnya digunakan sebagai tempat berlindung. Lehan bertanya pada Kuro apakah ia siap karena bersama-sama mereka bisa mengalahkan mereka semua. Kuro mengingat bahwa Lehan adalah satu-satunya yang percaya padanya, menutup matanya dan mulai menggerakkan batu dengan energi psikisnya. Ia menyerang penjaga di pintu masuk dengan mudah melumpuhkan mereka. Anggota faksi lainnya, ketakutan, berlari untuk menghadapi musuh. Namun, mereka tertangkap basah oleh rentetan batu sementara Lehan, bersenjatakan tombak, menyerang dengan presisi dari jarak jauh. Pemimpin faksi mengamati semuanya dengan bingung. Ia bertanya-tanya bagaimana Lehan berhasil mengalahkan teman-temannya. Saat ia menyadari ia tidak sendirian, ia bertanya siapa lagi yang ada di sana. Lehan menginstruksikan Kuro untuk keluar dari balik semak-semak dan mengumumkan bahwa ia akan menangani pemimpin itu secara pribadi. Pemimpin itu, kesal, mengikat kemejanya di pinggang, mengambil tongkat pemukul, dan menyerbu ke dalam pertarungan. Terlepas dari kekuatannya, Lehan bertahan dengan keterampilan. Setelah beberapa pertukaran pukulan, si pemimpin berhasil mendaratkan pukulan pada Lehan, tetapi terkejut oleh serangan perut yang mengakhiri pertarungan. Ia menepuk punggung Lehan dan bertanya apakah itu sangat sakit, tetapi ia berkata sayang sekali karena itu baru permulaan. Berbalik, ia memberitahu Lehan untuk tidak pamer seperti itu sebelum mendaratkan pukulan lain ke wajah dan satu lagi ke tulang rusuk. Tombak Lehan terlempar ke udara dan ambruk ke tanah. Lehan berpikir bahwa ini tidak mungkin terjadi. Ia bertanya-tanya bagaimana lawannya bisa begitu kuat bahkan saat tergeletak di tanah. Lehan mendongak dan bertanya mengapa mereka bertindak sejauh itu dengan Jose yang sudah terluka di bawah sana. Lawan, frustrasi, berteriak, "Berhenti menatapku seperti itu, jangan menatapku seolah aku lebih rendah." Sementara itu, ia ingat pernah dianggap jenius dan penulis terkenal di Jerman. Ayahnya telah menggunakan ketenarannya untuk membuat koneksi politik dan mendapatkan banyak bantuan. Namun, keserakahan pria tua itu tampak tak terbatas, dan ia akhirnya mengirim putranya ke Ark untuk menjadi psikis. Dengan tekad, lawan itu berdiri lagi dan menyatakan bahwa ia tidak datang jauh-jauh ke sana untuk kalah seperti orang menyedihkan. Ia melemparkan kotoran ke wajah Lehan dan menyerang dengan pukulan. Pada saat itu, ia mencengkeram ke meja Lehan, tetapi Kuro datang berlari untuk membantu. Lawan menatapnya dengan marah dan memperingatkan, jangan coba-coba mendekat. Ia mendaratkan serangkaian pukulan ke perut Lehan, menyebabkannya jatuh ke tanah. Kemudian si agresor mengambil tombak Lehan dan menyatakan bahwa ia tidak akan pernah membiarkan orang seperti dia menginjak-injaknya. Pada saat itu, sebuah batu menghantam kepalanya. Kuro telah menggunakan kemampuan psikisnya untuk membela Lehan, berteriak agar ia membiarkan Lehan sendirian. Namun, lawan dengan cepat mendekati. Kuro mencengkeram kerahnya dan menghinanya, memanggilnya tidak berguna dan mengatakan ia adalah sampah yang harus dibuang. Tapi apa yang tidak ia sadari adalah hantu yang mendekat dari belakang. Lehan yang marah mendaratkan pukulan yang tepat ke wajah lawan. Lehan dengan marah bertanya apakah ia bahkan menganggap dirinya berguna untuk apapun. Ia mengatakan lawan selalu bersembunyi di balik angka sementara yang lain seperti Simon, Dimitri, Jose, dan bahkan Kuro lebih baik darinya. Lehan menantang, dan kau, apa yang akan kau
kau lakukan selanjutnya? Lehan menyerangnya dengan tombak, menusukkannya ke tanah di samping kepala lawan, bahwa setiap orang punya alasan untuk berkembang, dan jika musuh ingin bertahan hidup, ia perlu menemukannya. Tapi ia memperingatkan, jika kau menyentuh teman-temanku lagi, lain kali aku tidak akan meleset dari ujung tombak. Lawan menutup matanya dan tertawa bergumam pada dirinya sendiri. Ayah, aku bahkan tidak ingin menjadi psikis. Setelah itu, diketahui bahwa ia meninggalkan Ark dan kembali ke rumah atas keinginannya sendiri. Pada hari-hari berikutnya, kelompok itu bersatu kembali, dengan Jose menangkap lebih banyak ikan, dan menikmati 3 hari pelatihan sisanya tanpa masalah lebih lanjut. Ketika helikopter tiba untuk menjemput mereka, semua orang senang akhirnya kembali ke rumah. Siswa lain berterima kasih kepada mereka, mengatakan bahwa tanpa Lehan, mereka tidak akan selamat. Jose memastikan untuk menunjukkan bahwa Lehanlah yang pantas mendapatkan terima kasih karena tanpa dia, tidak ada dari itu yang akan muncul notifikasi di gelang setiap peserta yang mengumumkan selesainya latihan bertahan hidup dan ucapan selamat atas kerja keras mereka. Sebuah suara menginstruksikan mereka untuk menunggu helikopter penjemputan. Sersan Red menjelaskan bahwa latihan tersebut telah dipantau oleh para instruktur dan berdasarkan suara bulat, 4 kandidat telah terpilih. Dengan nada serius, ia menyatakan bahwa ini bukan sekadar latihan bertahan hidup biasa, melainkan tes untuk menemukan berlian mentah yang akan menjadi pelindung bumi di masa depan. Mereka yang terpilih adalah Kuro, Simon, Dimitri, dan Lehan yang akan melaju ke tahap berikutnya. Sementara itu, Joseph mengajak Lehan bermain sepak bola. Lehan yang tidak tahu cara bermainnya tetap bersedia mencoba. Jose menjelaskan bahwa hari libur di Ar sangat langka, namun anak-anak memanfaatkan lapangan yang ada karena semua instruktur sedang sibuk dalam pertemuan untuk membahas penilaian promosi ke tahap kedua. Dalam pertemuan itu, Brigadir Jenderal Alexander mengomentari 4 kandidat terpilih. Komandan Asha bertanya seperti apa profil para kandidat tersebut. Jenderal menyatakan bahwa Simon dan Dimitri sudah sempurna untuk maju. Namun, masih ada masalah dengan 2 orang lainnya. Ia menekankan bahwa Lehan sejak awal memiliki kemampuan psikis yang rendah, dan jika bukan karena perlakuan khusus Sersan Red, dia masih akan berada di kelas D. Meski begitu, dia adalah salah satu yang terpilih untuk maju. Jenderal mempertanyakan mengapa anak seperti Lehan harus diloloskan. Instruktur lain menjawab bahwa Lehan telah menunjukkan keahlian luar biasa dengan senjata, kesabaran, dan tekad yang kuat, kualitas seorang prajurit sempurna. Selain itu, meskipun potensi psikisnya terbatas, dia telah mengasah telekinesisnya hingga mampu menciptakan strategi unik, seperti menggunakan gaya sentrifugal untuk memperkuat serangannya. Semua itu dia lakukan tanpa ada yang mengajarinya. Namun, Komandan Asha tidak setuju mengenai Kuro. Dia percaya profil psikologis Kuro yang sensitif bisa berbahaya selama transformasi fisik yang membutuhkan stabilitas mental. Jika kita mengirim bocah ini ke sana, dia mungkin akan mati, peringatnya. Sersan Red menyatakan bahwa kebangkitan kedua Kuro adalah yang tertinggi di antara mereka semua. Dia berada di level yang berbeda. Selain memiliki kemampuan prediksi jarak pendek yang krusial untuk strategi, instruktur lain menunjukkan bahwa masalahnya ada pada mentalitas Kuro. Red menjelaskan bahwa karena alasan inilah Lehan harus maju bersamanya, karena pola pikir Kuro sangat dipengaruhi oleh Lehan yang saat ini berperan sebagai figur kakak baginya. Dengan kata lain, semuanya kembali berputar pada Lehan. Jenderal berjanggut itu bertanya dengan sinis apakah semua orang begitu bersemangat mempromosikan Lehan. Saat itu, adegan beralih ke kelompok yang sedang bermain sepak bola. Jose mengoper bola ke Lehan yang langsung mencetak gol. Kemudian Sersan Red muncul dan melihat semua orang berkumpul untuk mengumumkan hasilnya. Keempat kandidat dinyatakan memenuhi syarat untuk maju ke tahap kedua. Jose yang gembira memberi selamat kepada Lehan dan bertanya dengan bercanda mengapa wajahnya begitu serius. Sersan Red menegaskan bahwa tanpa dirinya, mereka tidak akan sampai sejauh ini. Namun, sang Sersan hanya menanggapi dengan dingin. Bertahanlah, sekarang kalian akan menjalani pelatihan yang berbeda. Dia menjelaskan bahwa mereka akan menggunakan sesuatu yang mirip dengan formula tentara super untuk memperkuat tubuh dan belajar cara menggunakan senjata untuk melawan naga. Proses dimulai, dan semua orang dimasukkan ke dalam kapsul seolah-olah sedang ditenggelamkan. Dokter yang bertanggung jawab atas prosedur tersebut merenung bahwa mereka harus bertahan karena tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Seminggu berlalu tanpa ada masalah yang muncul. Namun, tahap selanjutnya akan jauh lebih rumit. Dokter bertanya-tanya apakah manusia benar-benar perlu bertindak sejauh ini hanya demi kelangsungan hidup mereka sendiri. Salah satu asisten menyarankannya untuk istirahat sejenak. Saat meninggalkan ruangan, dia bertemu Sersan Red yang mengklaim tidak peduli pada anak-anak itu, namun mengunjungi sayap kedua setiap hari. Red memperingatkannya agar tidak membuat kesalahan, yang membuat sang dokter kesal karena semuanya terkendali hingga saat itu. Hari itu, fase kedua prosedur dimulai. Mereka mulai menyuntikkan cairan yang mengandung inti psikis naga. Cairan berkonsentrasi tinggi dengan bagian-bagian makhluk tersebut yang telah diencerkan. Tujuannya adalah untuk memaksa para peserta beresonansi dengan inti tersebut yang memungkinkan mereka menggunakan kemampuan psikis dengan lebih alami. Tiba-tiba, jam tangan dokter berbunyi, menandakan adanya masalah. Dia bergegas kembali ke ruangan dan menemukan Lehan telah terbangun di tengah proses. Lehan terlihat sangat menderita, dan dokter mencoba mematikan mesin, namun Sersan Red menghentikannya dan bersikeras agar Lehan tetap lanjut ke tahap berikutnya meskipun berbahaya. Proses terus berlanjut. Setelah beberapa saat, dokter memeriksa kondisi Lehan dan terkejut melihatnya baik-baik saja. Dia berkomentar bahwa hal luar biasa seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, karena ini pertama kalinya kemampuan psikis seseorang menunjukkan perlawanan terhadap kekuatan seintens itu. Pada akhirnya, Lehan
tidak hanya bertahan, tetapi tubuhnya juga berkembang secara fisik. Saat akhirnya dibebaskan, Lehan memberitahu dokter bahwa dia baik-baik saja dan setidaknya tidak perlu khawatir akan dikeluarkan dari akademi. Dokter terkesan dengan mentalitasnya yang luar biasa. Di luar, Lehan bersatu kembali dengan Kuro yang juga banyak berubah, serta Simon yang tetap antisosial, yang menurut kawan-kawannya adalah efek dari masa pubertas. Dari sana, pelatihan beralih ke tahap kedua. Markas tahap 2 tidak terlihat jauh berbeda dari tahap 1, tetapi pelatihan dilakukan dalam squad. Setiap squad terdiri dari 4 hingga 10 anggota, dan total ada 12 squad. Lehan dan Kuro ditempatkan di squad ke-7. Pemimpin squad, Kavishik, memperkenalkan diri dan menjelaskan bahwa pelatihan akan mencakup latihan senjata api, pertempuran udara, dan pertempuran antar squad. Dia bertanya apakah mereka memahami pentingnya senjata api. Lehan menjawab bahwa senjata api masih efektif melawan antek-antek naga, termasuk makhluk berintelijen rendah seperti ogre, gnoll, dan werewolf. Selain itu, ada makhluk cerdas bernama Galou yang bertindak sebagai komandan tingkat menengah dalam pasukan monster. Meskipun Galou bisa menggunakan kemampuan psikis, mereka tidak memiliki energi tak terbatas seperti naga. Begitu energi mereka habis, mereka menjadi rentan terhadap senjata fisik. Pemimpin menekankan bahwa itulah sebabnya pelatihan senjata api sangat penting. Aspek penting lainnya adalah pertempuran squad yang mencakup kompetisi di hutan buatan dan arena skala kecil. Acara utamanya adalah perebutan bendera, sebuah permainan yang membutuhkan strategi matang untuk mencuri bendera dari markas musuh. Selain itu, pelatihan sangat fokus pada keterampilan individu meskipun prosesnya berbahaya. Hal ini dikarenakan penggunaan senjata logam yang bisa menyebabkan berbagai cedera meski tidak memiliki bilah tajam. Di sisi lain, pelatihan udara dilakukan dengan arbitus. Papan luncur terbang kecil tempat prajurit melompat dan mulai terbang. Gaya permainannya sederhana, jatuhkan lawanmu. Untuk itu, kau butuh dokumen di belakang untuk memanipulasi arbitus dan menggerakkannya maju mundur. Pada saat-saat tertentu, pendukung juga bisa menggunakan arbitus untuk menyerang lawan, misalnya melemparkannya ke arah musuh yang lengah untuk menjatuhkannya. Pemimpin squad melanjutkan penjelasannya bahwa sebelum kedatangan Kuro, mereka tidak memiliki pengguna psikis yang cukup baik untuk menjadi pendukung squad. Namun, kini dengan bergabungnya Kuro, mereka tidak perlu khawatir lagi. Hal ini membuat Lehan sedikit curiga karena dia tahu betapa penakutnya Kuro. Sementara itu, anggota squad lainnya meragukan kemampuan Kuro dalam menanganinya. Keraguan itu terlihat jelas, namun Lehan mengintervensi dengan mengatakan bahwa tentu saja Kuro mampu. Dia hanya tipe orang yang tidak terlalu baik dalam menghadapi tekanan. Saat itu, salah satu anggota squad berambut tidak mendekat dan bertanya mengapa Lehan membicarakan Kuro, karena dia seharusnya hanya mengikuti peran yang diberikan. Pemimpin squad menghentikan si pirang dan menyatakan bahwa Lehan benar karena ini adalah hari pertama. Dia meminta mereka untuk bersikap lunak pada anak baru karena masih banyak yang harus dipelajari. Pemimpin kemudian berbicara langsung kepada Lehan dengan sombong, mengatakan bahwa meski mereka berada di tahap kedua, semua orang di sana adalah senior yang lebih berpengalaman, jadi dia menuntut rasa hormat. Si pirang menambahkan bahwa Lehan hanya ada di sana karena Kuro. Dengan kata lain, mereka berdua hanyalah paket bonus. Pemimpin menyatakan bahwa dia tidak berharap banyak dari Lehan karena peringkat potensi psikisnya paling rendah sejauh ini. Begitu dia selesai bicara, semua orang di sekitar squad mulai menertawakan Lehan. Bahkan pemimpinnya sendiri tersenyum sinis. Tapi kalian tahu bagaimana Lehan, kan? Dia tidak takut pada apapun. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan yakin, tentu, tidak masalah, karena sosok pemberani kami akan memberikan yang terbaik demi kemenangan tim. Pemimpin yang terkejut dengan kepercayaan diri Lehan menjabat tangannya, tidak percaya dia masih begitu percaya diri setelah dipermalukan. Dalam benaknya, dia berpikir berapa lama si bodoh ini akan bertahan. 2 hari kemudian, Lehan sedang mandi di asrama. Di saat yang sama, Kuro sedang berlatih menembak target sambil berjalan. Lehan mengira Kuro melakukannya dengan sangat baik dan tidak ada lagi yang perlu dikeluhkan. Namun saat itu, pemimpin Kavish menatapnya dan bertanya, apa yang kau lakukan di sana, Kuro? Dia sedang di tengah latihan mengisi peluru sementara sang pemimpin terus mengeluh bahwa dia tidak punya kesabaran untuknya. Lehan berpikir keras mengapa Kuro masih belum diakui. Padahal semua orang tahu dengan kemampuannya, Kuro bisa menyebabkan banyak masalah. Pemimpin kemudian mendekati Lehan dan mengumumkan bahwa dia akan dijadikan cadangan, karena squad perlu menyesuaikan anggotanya sesuai kemampuan untuk pertempuran squad. Karena Lehan memiliki keahlian pertarungan jarak dekat, dia tidak akan ikut bertanding. Namun, sang pemimpin menenangkan Lehan dengan mengatakan bahwa dia tidak perlu sedih karena dia bisa mengamati jalannya pertempuran. Lehan kemudian melangkah maju. Dia melihat foto Kuro bersamanya dan adik-adiknya, lalu berpikir, ini bukan masalah, aku pasti bisa mengatasinya. Kemudian di auditorium, diumumkan bahwa aktivitas berikutnya adalah permainan perebutan bendera antara skuad 3 dan 9. Pemimpin skuad 7 menjelaskan bahwa karena ada anggota baru di skuad 3, mereka akan mengamati dengan cermat untuk menyusun strategi. Saat itu, Lehan menyadari bahwa anggota baru tersebut kemungkinan besar adalah Del Simon. Dan benar saja, dia ada di tengah permainan perebutan bendera. Hal ini mengejutkan semua orang karena Del Simon dianggap sebagai jenius psikis generasi saat ini. Karena hal ini, strategi skuad 3 adalah melakukan konfrontasi langsung dengan musuh. Namun, tim Del Simon tampak kehilangan ketenangan saat melancarkan serangan frontal. Meski begitu, anggota skuad Del Simon percaya kemenangan sudah di tangan berkat kejeniusan psikisnya. Namun tim biru yang gigih menolak untuk mundur dan menyerang balik. Pada saat itu, senjata di tangan anggota skuad biru menghilang saat Del Simon mengangkat tangannya. Begitu dia menurunkan tangannya, senjata-senjata itu jatuh kembali ke tangan mereka. Anggota skuad Del Simon lainnya kemudian melancarkan serangan dengan pedang ke arah anggota tim biru, dan tim biru pun musnah. Mereka berhasil merebut bendera. Di luar, pemimpin skuad 7 berkomentar betapa hebatnya memiliki pengguna psikis dalam pertempuran
pertempuran skuad. Dia kemudian memikirkan strategi menggunakan Kuro. Namun saat itu, Lehan mendekatinya dan menyarankan ide baru. Karena skuad 9 tidak menggunakan strategi khusus dan tidak mencoba mengambil keuntungan dari medan, mereka hanya meluncurkan serangan individu mengandalkan keterampilan tempur. Saat itulah sang pemimpin dengan tatapan tajam bertanya, "Apa yang akan kau lakukan? Ayo bicara." Dia menyadari saat itu mengapa pemimpin skuad sangat membencinya. Anak kita ini adalah orang yang selalu selangkah lebih maju. Dengan kata lain, meski dia tidak menginginkannya, dia akhirnya menjadi sosok pemimpin. Pria itu takut kehilangan posisinya di tim. Pada saat itu, partner Pirannya mengajak Lehan berjalan-jalan ke ruangan lain. Sambil berjalan, si Pira mengakui bahwa Lehan memang luar biasa. Dia dan sang pemimpin tahu itu, namun dia tidak cocok di skuad mereka. Lehan bertanya alasannya. Si Pira menjelaskan bahwa Lehan tidak takut menentang pemimpin selama latihan, padahal skuad mereka praktis adalah kediktatoran di mana pemimpin memiliki kontrol total. Si Pirang lebih lanjut mengatakan bahwa meskipun beberapa keputusan Lehan lebih baik, hanya boleh ada satu pemimpin dalam satu skuad. Jika ada keraguan tentang Kafis, seluruh skuad akan terpecah. Selama Kafis tetap menjadi pemimpin, Lehan tidak akan bisa berpartisipasi dalam pertempuran. Karena alasan itu, dia menyarankan Lehan untuk meminta pindah ke skuad lain sesegera mungkin. Pada akhirnya, inilah yang dia pikirkan. Seorang pemimpin skuad harus memiliki kepercayaan total dari semua anggotanya. Dan kedatangan Lehan di skuad tersebut akhirnya mengancam otoritas Kafis. Memikirkan hal ini, dia mulai mempertimbangkan permintaan transfer. Tetapi kemudian dia mendapat ide baru. Di kantor, Lehan menyerahkan berkas-berkas saat ditanya apakah dia serius. Instruktur ingin tahu apakah Lehan benar-benar menginginkan hal ini. Lehan menjelaskan bahwa semua instruktur tahap kedua harus mendiskusikannya terlebih dahulu. Jadi itu akan memakan waktu. Di kamarnya, Lehan berpikir bahwa sekarang dia tidak perlu lagi khawatir tentang pertempuran skuad, dia bisa lebih fokus melatih tubuhnya. Sambil menunggu, dia juga bisa menganalisis semua skuad dan strategi mereka untuk kemudian membentuk skuadnya sendiri. Orang-orang terus berkembang, pikirnya. Saat itu, Kuro masuk dan bertanya apa yang dibicarakan Lehan dengan wakil pemimpin skuad. Lehan menjawab bahwa itu bukan hal penting, lalu bertanya tentang persiapan pertempuran udara besok. Kuro mengatakan sejauh ini dia hanya bisa mengendalikan 4 arbitus sekaligus. Lehan bersemangat karena Kuro sangat hebat dengan kemampuan psikisnya dan berkembang sangat cepat. Lehan berkata dia akan mendukungnya dalam pertempuran. Di ruang pelatihan, kelompok itu berdiskusi apakah seseorang yang begitu hebat benar-benar ada di skuad mereka. Mereka membicarakan Kuro dan semua orang bersemangat melihat kemampuannya. Mereka mengamati dari luar sementara sang pemimpin menyuruh Kuro bersiap karena ini adalah saat penentuan. Kompetisi pertempuran udara antara skuad 1 dan skuad 7 akan segera dimulai. Pemimpin skuad 7 menjelaskan bahwa dalam pertempuran udara, arbitus sangatlah krusial. Sebagian besar naga bisa terbang, jadi jenis pelatihan ini diwajibkan bagi mereka. Alih-alih menggunakan pengait atau baling-baling, selama pertempuran udara, seseorang bisa mengendalikan hingga 2 arbitus untuk bergerak atau digunakan sebagai senjata melawan lawan. Namun, peran terpenting adalah pendukung yang mengendalikan banyak arbitus secara bersamaan untuk meminimalkan penggunaan energi psikis anggota skuad. Dengan kata lain, orang terpenting di skuad 7 saat ini adalah Kuro karena dia bertanggung jawab mengendalikan arbitus tersebut. Pemimpin memerintahkan barisan depan untuk maju sementara skuad 1 bergerak menyerang mereka. Wakil pemimpin skuad 7 mengira tim merah maju sesuai prediksi pemimpin. Namun saat itu, mereka mulai memencar ke samping. Karena sudah bersiap, wakil pemimpin segera menyerang kepala lawan pertama. Pemimpin memerintahkan si Bota untuk turun karena semuanya berjalan sesuai rencana yang mereka buat. Penonton bersorak melihat aksi tersebut sementara pemimpin menjelaskan bahwa untuk strategi ini, peran Kuro sangatlah vital. Pendukung skuad 1 tidak sekuat itu karena setiap anggota harus mengendalikan arbitus mereka sendiri. Karena Kuro bisa mengendalikan 4 sekaligus, dia bertanggung jawab mengendalikan arbitus miliknya dan milik wakil pemimpin. Dengan kemampuan prediksinya, Kuro mengarahkan arbitus ke tempat dia melihat musuh akan melompat. Wakil pemimpin paham bahwa jika Kuro melakukannya dengan baik, strategi mereka akan berhasil. Lehan yang menonton dari luar merasa strategi itu berjalan lancar. Meskipun semua orang bersemangat, tangan Kuro mulai gemetar saat dia mencoba mengendalikan semuanya. Dia tahu saat dia melakukan satu kesalahan saja, mereka semua akan kalah. Pada saat itu, salah satu anggota tim merah menyerang kepala lawan lainnya, berpikir sejak kapan tim ini menjadi begitu kuat. Hal ini terjadi karena Kuro mencoba mengendalikan semua arbitus sekaligus. Kemudian mereka mendapat ide, jika mereka bisa mengalahkan sang pendukung, mereka akan menang. Pemimpin tim merah mulai memberikan instruksi tentang apa yang perlu dilakukan. Saat itu, anggota berbadan besar dari tim merah menyerbu, mencengkeram 2 anggota tim biru sementara salah satu dari mereka berhasil lewat. Dia menebas 2 anggota lainnya dan terus maju. Di saat yang sama, pemimpin dan wakil pemimpin ditahan oleh si besar yang ingin menjatuhkan semua orang. Namun saat ini, Lehan menyadari kesalahan mereka. Mereka seharusnya melindungi Kuro. Ini karena pemimpin tim merah sedang menuju ke arahnya dengan pedangnya. Kuro mencoba menggunakan 2 arbitus yang tersisa, namun dia tetap terkena serangan. Saat tim berhasil menjatuhkan si besar, pendukung mereka sudah dikalahkan. Dengan kata lain, tim merah mulai jatuh karena Kuro yang mengendalikan arbitus. Semua orang menyadari bahwa strategi Kafis terlalu bergantung pada kemampuan psikis Kuro. Lehan pun pergi saat kemenangan skuad 1 diumumkan. 3 minggu berlalu. Para profesor mengatakan mereka telah mendiskusikan dokumen yang diajukan Lehan. Hasilnya adalah permintaan untuk mendirikan skuad sendiri
telah disetujui. Dengan kata lain, dia akhirnya bisa menciptakan skuadnya sendiri. Profesor menyerahkan kertas yang menunjukkan syarat-syarat pembentukan skuad. Syarat pertama adalah selain pemimpin, skuad harus memiliki setidaknya 4 anggota, dan pemimpin memiliki wewenang untuk memilih 1 anggota dari setiap skuad yang ada. Lehan berpikir jika dia mengikuti aturan ini, para pemimpin lain akan sangat membencinya. Namun, dia tetap yakin semuanya akan berhasil. Setelah meninggalkan kantor profesor, dia berpikir orang pertama yang muncul di benaknya adalah Jose dan Kuro yang sudah menjadi partner sebelumnya. Namun itu akan sulit karena Jose belum tiba. Namun saat itu, dia teringat satu orang lagi dan mengetuk sebuah pintu. Itu adalah si botak kita. Sebelum itu, mari kita kembali ke pemimpin skuad 7. Dia marah karena peringkat skuadnya merosot akibat Kuro. Karena hal ini, mereka membandingkannya dengan Del Simon yang merupakan jenius psikis sejati, sementara Kuro bukan siapa-siapa. Saat itu, Lehan mendengarkan dari belakang. Orang-orang berkomentar bahwa mereka tidak bisa mengeluarkan Kuro karena tidak ada penggantinya. Kembali ke si botak, dia bersemangat mengenai ide skuad tersebut, namun sejujurnya jawabannya adalah tidak. Ini karena dia akan menjadi pemimpin berikutnya dari skuad kelima dan tidak bisa meninggalkan orang-orangnya. Selain itu, dia lebih suka menjadi lawan Lehan daripada berada di tim yang sama. Lehan mengerti dan berkata, jangan menangis setelah kau kalah telat nanti. Setelah beberapa waktu, Lehan berjalan di tengah kerumunan. Semua orang berkomentar betapa sombongnya dia karena membentuk skuad sendiri. Seperti yang diduga, setelah diumumkan, semua pemimpin lain mengawasinya, terutama si muka masam yang mengatakan bahwa Lehan telah mengkhianatinya. Pemimpin skuad 7 berkata dia tidak peduli Lehan pergi, tetapi sekarang dia ingin membawa Kuro. Lehan, meski dia berkata Kuro tidak cocok di skuad itu, menyatakan bahwa Kuro akan tetap menjadi anggota terbaik di skuadnya. Tentu saja, itu hanya dalam mimpinya. Lehan melanjutkan dengan mengatakan bahwa komandan yang baik harus bisa menang bahkan tanpa kekuatan tak terbatas. Pemimpin skuad 7 kemudian menyerang Lehan, mencengkeram kerahnya dan mengatakan dia tidak akan membiarkan Kuro pergi. Lehan menjawab bahwa itu bukan keputusannya, melainkan keputusan Kuro. Pemimpin skuad 7 yang kesal berkata jika Kuro pergi, dia akan menghajarnya. Lehan menatapnya dan bertanya apakah dia benar-benar punya nyali untuk mengatakan hal seperti itu padahal dia bahkan tidak bisa mengendalikan skuadnya sendiri. Pada saat itu, Lehan memukul wajahnya hingga jatuh ke tanah. Lehan berkata, aku biarkan sampai di sini saja karena aku tidak ingin masalah, tapi jika ini terjadi lagi, kawan, ayam jantan akan berkokop untuk skuad 7. Dia berjalan pergi sambil berkata, dia akan menunggu Kuro. Sambil berjalan, Lehan berpikir dia sudah mengajak semua orang yang dia inginkan dan sekarang tidak tahu harus berbuat apa lagi. Kemudian sesosok bertopeng tengkorak berhenti di jalannya lalu pergi seolah tidak terjadi apa-apa. Saat itu, perangkatnya berbunyi karena ada pesan baru. Semua pemimpin skuad dipanggil ke Aula 2. Mereka berkumpul dan dokter mengumumkan bahwa keenam orang ini adalah yang terakhir untuk melaju ke tahap kedua. Oleh karena itu, pilihan pertama diberikan kepada pemimpin skuad baru, Lehan. Dia memperkenalkan diri sebagai kapten skuad ke-13 dan mengatakan siapapun yang ingin bergabung dipersilakan. Pemimpin lain mengejeknya saat tiba-tiba seseorang muncul dan berkata ingin bergabung. Dia tidak lain adalah Jose yang juga telah menjalani prosedur tersebut. Malam pun tiba, dan di dalam ruangan, Jose berkata sayang sekali yang lain tidak ikut bergabung. Namun Lehan berterima kasih atas kepercayaannya. Jose berkomentar bahwa siapapun yang tidak bergabung adalah orang bodoh karena ini akan menjadi skuad terbesar dari dalam. Dia menyarankan Lehan merekrut lebih banyak anggota besok. Saat itu, seseorang mengetuk pintu, dan saat Lehan menjawab, dia melihat Kuro di sana dengan wajah babak belur. Hal ini terjadi karena beberapa jam sebelumnya Kuro memberitahu Kafis bahwa dia akan pergi, dan semua anggota skuad berkumpul untuk menghajarnya. Bahkan Lehan hampir tidak mengenali Kuro yang berani itu. Jose merasa bersemangat karena sekarang ini adalah tim yang sama seperti di pulau dulu. Namun saat itu, seseorang datang bertanya apakah masih ada tempat untuk satu orang lagi. Di mana-mana orang membicarakan cerita Lehan dan skuad ke-13 seharusnya menjadi yang terbaik. Jose kemudian berkata dia kenal pria itu. Dia adalah Kenneth Maya, si bajingan yang membangun rakit selama tes di pulau. Lehan bertanya apakah semua orang sudah siap karena sekarang mereka adalah target setiap skuad. Semua orang sudah siap sementara Lehan merasakan beban memimpin sebuah kelompok, tahu bahwa dia bisa melakukannya. Seseorang menyapa mereka, dan itu adalah kepala instruktur tahap kedua. Dia mengumumkan nama-nama semua anggota, dan saat sampai pada Kuro, dia bertanya apa yang terjadi. Kuro menjelaskan bahwa dia tersandung di tangga. Instruktur menyadari apa yang sebenarnya terjadi dan menyuruhnya lebih berhati-hati karena mulai sekarang mereka punya masa tenggang 3 minggu sebelum kompetisi. Mereka harus mempersiapkan diri, karena kategori dan lawan akan segera diputuskan. Setelah itu, Lehan sudah siap karena mereka sekarang berada dalam kompetisi bertahan hidup bersenjata, dan lawan mereka adalah skuad ke-9. Di lapangan, anggota skuad 9 melepas helmnya karena terlalu sempit, namun Lehan memukul kepalanya dan mengatakan dia mencari masalah karena tidak boleh melepas helm dalam kondisi apapun. Lehan mengatakan, strategi yang akan mereka gunakan adalah tempat perlindungan mobil. Sementara itu, alarm berbunyi tanda pertempuran akan segera dimulai. Pertandingan bertahan hidup bersenjata antara skuad 9 dan skuad 13. Anggota skuad 9 yakin mereka akan menang cepat, sementara Lehan yakin mereka akan memberi lawan pelajaran yang berarti. Pertandingan dimulai dan penonton bersemangat menyuruh skuad 9 untuk menghancurkan harga diri si sombong itu. Del Simon yang menonton dari pinggir
pinggir lapangan berpikir bahwa secara teoritis Lehan tidak mungkin menang, jadi dia mencoba membayangkan apa strategi skuad 13. Saat itu, skuad 9 bergerak menembus hutan memikirkan strategi apa yang akan digunakan melawan skuad 13. Mereka menyadari jarak semakin dekat dan mengirim pesan untuk berkumpul. Lehan sendiri mulai merasa sedikit tegang, sementara Jose berkomentar bahwa bajingan dari skuad 9 tidak memberi mereka istirahat dan datang lebih cepat dari yang diharapkan. Tapi setidaknya mereka punya waktu untuk menyelesaikan apa yang diperlukan. Lehan mengira dia tahu niat musuh dan alih-alih berkumpul kembali, dia mencoba sesuatu yang berbeda. Kemudian dia menunjukkan seolah-olah dia baru saja tertembak di kaki dan berteriak kesakitan sementara skuad 9 terus maju. Mereka tidak memberinya istirahat sedetik pun, menembakinya sementara anggota lain yang bersembunyi di balik pohon berkomentar betapa sakitnya luka itu. Namun mereka akan segera menjatuhkan orang pertama. Mereka terus bergerak dan Kuro berguling untuk bersembunyi di balik pohon. Dia berpikir jika ini adalah strategi, maka tidak akan berhasil karena dia hanya akan menghambat segalanya akibat kakinya yang terluka. Jadi dia memutuskan untuk mengulur waktu. Orang-orang di balik pohon memikirkan apa yang mereka lihat dan salah satu dari mereka mendapat ide. Dia bergerak maju sementara si Sati melindunginya. Sementara itu, di skuad Lehan, mereka mulai menjalankan rencana mereka. Berkat Kuro, mereka telah mendapatkan banyak waktu. Lehan percaya si Piran Jose sedang bersembunyi di suatu tempat. Sekarang mereka siap memulai pertunjukan. Skuad 13 mulai bergerak maju dengan batang kayu raksasa di depan mereka, pada dasarnya menciptakan perisai mobil. Di luar, penonton mengira taktik ini hanya mungkin dilakukan karena Kuro dan dia meniru strategi sebelumnya. Pada saat itu, Kuro mencoba membela diri saat anggota skuad 9 mendekat. Saat dia mengisi peluru, salah satu dari mereka menodongkan senjata ke kepalanya. Tahu dia tidak punya jalan keluar. Del Simon yang menonton dari luar berkata strategi mereka memiliki celah dan dia yakin Lehan tahu itu. Saat skuad 9 semakin dekat, Lehan dan sekutunya tetap teguh. Skuad 9 bertarung keras karena mereka memilih 4 anggota berdasarkan keahlian senjata dan tidak membawa siapapun dengan kemampuan psikis. Lehan yang kuat dan mantap bergerak ke arah mereka, mencoba bersembunyi di belakang. Anggota skuad 9 berbicara tentang memperpanjang pertarungan selama mungkin sampai stamina lawan habis. Namun yang tidak diketahui siapapun adalah bahwa perisai itu bukan hanya untuk mendekat tetapi juga untuk memungkinkan Jose menggunakan kemampuan pembakarannya. Pada saat itu, api mulai menyebar di hutan, membuat skuad 9 tertutup oleh asap. Di skuad Lehan, dia menyuruh Jose menjaga sisi kanan, sementara dia mengambil sisi lainnya. Anggota skuad 9 mencoba keluar dari asap tetapi begitu mereka keluar, mereka langsung ditembak di wajah. Dua lainnya yang menyadari mereka kehilangan jarak pandang di dalam asap mencoba keluar namun juga tertembak karena Lehan dan timnya memiliki mata di mana-mana. Mereka terus berlanjut hingga mengalahkan semua anggota skuad 9, mengamankan kemenangan skuad 13. Kejayaan sepenuhnya milik skuad 13, bahkan instruktur pun menganggap strategi mereka mengesankan. Mereka bersulang untuk kesehatan mereka dalam perjamuan bagi para pemenang yang layak mendapatkan semua ini setelah kompetisi tersebut. Hari itu, Jose memberikan pidato dan pada titik ini semua orang mendengar beberapa patah kata dari pemimpin mereka, orang yang membawa mereka pada kemenangan. Lehan yang berdiri di belakang berterima kasih kepada semua orang karena dia tahu strateginya berisiko, namun berkat kerja sama semua orang, mereka berhasil menang. Pada akhirnya, mereka beruntung bisa memprediksi bahwa skuad 9 hanya akan membawa orang dengan keahlian senjata daripada pengguna psikis. Sementara itu di ruangan gelap, seseorang berkata bahwa skuad 13 telah mengalahkan skuad 9 yang tadinya dianggap sebagai pemenang. Karena hal ini, dia perlu menghancurkan orang-orang ini sebelum mereka merasa spesial. Dia berpikir, bagaimana jika skuad 7 yang maju, mereka mungkin akan melakukan segala cara untuk menang, tapi bagaimana jika skuad 7 kalah, aku harus memastikan kekalahan mereka tidak mungkin terjadi. Kemudian Lehan di tempat tidur berpikir bahwa dia tidak bisa tidur. Dia bangun dan berkata bahwa di masa lalu dia menderita insomnia karena takut dikeluarkan, tetapi sekarang dia memiliki yang terbaik di sisinya dan tidak perlu khawatir lagi. Jadi tidak peduli siapa yang melawan mereka, mereka akan mengalahkan semuanya. Keesokan harinya, pertempuran skuad lainnya dimulai, skuad 1 melawan skuad 13. Ini adalah pertempuran antar kapten. Anggota skuad 1 bertanya apakah semua orang ingat strateginya. Mereka harus menjatuhkan Kuro dan Jose, namun harus berhati-hati karena kemampuan psikis mereka berada di level yang lebih tinggi. Itulah mengapa dua anggota terkuat tim akan fokus sepenuhnya pada mereka. Kemudian pemimpin skuad 1 sudah meremehkan yang lain, mengatakan bahwa jika mereka mengalahkan dua orang ini, kemenangan akan mudah karena mereka memiliki titan terkuat dari Ark sebagai kapten mereka. Bahkan Dimitri Sibota pun bertarung dengan kesal. Mereka meninggalkan para instruktur di belakang karena mereka dengan cepat mengejar skuad 1 setelah pertempuran melawan skuad 9. Dalam pertempuran antar kapten seperti ini, tujuannya adalah menjatuhkan kapten yang mengenakan bandana untuk menang. Namun menjatuhkan monster ini mustahil karena itu adalah strategi khusus skuad 1, serudukan kerbau. Keduanya di tengah pertempuran berpikir bagaimana Lehan akan menangani semua ini. Saat itu, pemimpin lawan tidak mengerti satu hal pun. Mengapa Kuro menjadi kapten tim mereka? Si titan kelompok, Kuro berkata dia tidak bisa melihat Lehan, tetapi Kuro gemetar di barisan depan sementara dua lainnya menyuruhnya jangan khawatir. Para master di sini akan melindungi sang pemimpin. Pemimpin skuad 1 mengerutkan kening, mengatakan mereka harus melanjutkan rencana karena meski ada badut-badut yang bersembunyi di luar sana, mereka tidak akan menemukan celah dalam pertahanan mereka. Jadi, skuad 1 mulai merangsek maju. Sementara itu, Lehan berada di atas pohon karena dalam pertempuran kapten, kau tidak perlu memusnahkan musuh, kau hanya perlu menjatuhkan kapten mereka. Skuad 13 juga maju. Jose tiba dengan apinya, namun di saat yang sama dia harus menghindar dari pedang Dimitri. Sementara itu, Kenneth sedang beradu pedang dengan pemimpin skuad 1, dan
Lehan dari atas mengamati semuanya dengan cermat. Tepat saat itulah dia melompat turun seperti burung camar sementara King Kong mereka mencoba mengepung keduanya dan hendak memiting. Di saat yang sama, sisa skuad 13 mencoba merebut bandana Kuro. Namun mereka tidak menyangka gadis kita muncul dari atas dengan bantuan Kuro yang membuatnya melayang di udara. Saat itulah mereka berdua menoleh ke belakang karena ledakan asap terjadi. Saat asap menghilang, King Kong mereka sudah tersungkur di tanah dan Lehan berdiri tegak karena dia telah merebut bandana kapten lawan. Dan begitu saja, pertempuran berakhir. Ini adalah kemenangan lain bagi skuad 13. Penonton bingung bagaimana Lehan bisa melakukan lompatan seperti itu, namun semua orang bersorak gembira sementara Dimitri mulai memahami strategi yang digunakan Lehan. Kerumunan merayakannya dan bertanya-tanya mengapa mereka tidak membiarkan orang seperti dia berpartisipasi dalam pertempuran sebelumnya, yang membuat pemimpin skuad 7 sangat marah saat mendengar komentar tersebut. Sehari sebelum pertempuran melawan skuad pertama, Lehan dan Kuro berlatih lompatan burung camar berkali-kali. Dengan kecepatan ini, sepertinya mereka akan menguasai teknik tersebut untuk pertempuran. Meski sulit mengendalikan seseorang dengan telekinesis, dengan pelatihan yang cukup, sepertinya itu berhasil. Namun, Kuro sudah meminta maaf karena burung camar mereka akhirnya mengalami patah lengan. Dia berkata itu tidak apa-apa. Kenneth bahkan berkomentar bahwa jika bukan karena mereka, tidak akan ada yang bisa menangani si King Kong. Jose di sisi lain berkata bagaimanapun, selama lengannya belum sembuh, mereka mungkin tidak perlu bertarung lagi. Namun pada saat itu, jam berbunyi mengumumkan bahwa jadwal pertempuran telah ditetapkan. Dalam 2 hari, akan ada pertempuran antara skuad 7 dan skuad 13. Keesokan harinya, pemimpin skuad 7 berlari ke kantor instruktur dengan marah, siap memprotes. Sementara itu di skuad 13, Jose mengeluh karena mereka memiliki satu anggota yang cedera namun tetap dipaksa bertarung. Dia mengajak rekan satu timnya untuk melapor kepada atasan, mengatakan bahwa situasi ini sudah kacau balau. Di kantor instruktur menjelaskan bahwa ini jelas dilakukan untuk memastikan kemenangan skuad 7. Pemimpin skuad 7 merasa frustrasi karena meskipun skuad 13 tidak dalam posisi tidak menguntungkan, dia tetap yakin akan menang pada akhirnya. Dia harus pergi tanpa bisa melakukan apapun karena instruktur sudah membuat keputusan. Lehan kemudian memberitahu kelompoknya bahwa mengeluh tidak akan mengubah apapun. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menang. Dia belum memikirkan strategi, tetapi dia yakin akan menemukan jalan menuju kemenangan. Saat itulah seseorang mendekati mereka, berharap Lehan tidak merasa takut. Lehan menjawab dengan tenang bahwa tidak apa-apa karena hanya dengan lengan kanannya saja, itu sudah cukup untuk mengalahkan skuad 7. Dia kemudian menatap lawannya, mengatakan pertempuran udara bukan hanya untuk pamer. Namun Lehan tidak mundur dan menyatakan dia akan menyiapkan sesuatu yang spesial untuk mereka. Kemudian pria itu menunjuk-nunjuk, mengatakan kali ini dia akan menyeret Lehan bersama si Kuro sialan itu. Namun dia tidak menyangka Lehan akan membentaknya dan menyebutnya pengecut. Lehan berkata, jika kau belum pernah bertemu atau membunuh siapapun sebelumnya, jangan membuat ancaman kosong. Dan dengan itu, pria tersebut lari seperti merpati yang ketakutan. Kemudian Lehan berkata tidak akan mudah menghadapi situasi ini. Pertama-tama mereka akan pergi ke akademi. Di dalam, Lehan mencoba menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan Arbitus. Namun meski sudah berusaha sekuat tenaga, dia hampir berhasil namun masih kurang sedikit lagi. Dia berpikir tidak akan mudah bagi Jose untuk mengendalikan 2 Arbitus sambil menggunakan pembakaran di saat yang sama. Mereka bisa mengandalkan Kuro, tetapi Lehan tidak ingin memberinya tekanan terlalu besar. Bahkan tanpa dokumen yang solid, skuad 7 masih memiliki banyak kemampuan fisik dan psikis yang baik, jadi dia berpikir dengan kondisi saat ini, mereka tidak akan menang dalam pertempuran langsung. Saat itu Jose masuk, mengatakan dia punya masalah. Dia memicu apinya, mengatakan bahwa karena tidak ada yang mudah terbakar di udara, pembakarannya akan sangat efektif dan karena semua orang akan terbang cepat, dia akan mampu mengikuti gerakan tersebut. Pada titik itu, skuad 7 yang mengamati dari atas berkata mereka tidak perlu khawatir tentang apapun. Bagi mereka, ini hanyalah permainan anak-anak. Pada hari pertempuran, semua orang bingung. Lehan mengalami cedera lengan tetapi mereka tetap dipaksa bertarung. Dimitri menyadari hal ini kemungkinan dilakukan untuk memastikan skuad 13 kalah. Dia kemudian bertanya, apa yang kau lakukan? Bukankah kau bilang tidak ingin berada di sisiku? Dan Lehan menjawab, kalau begitu aku akan tetap di belakang. Dimitri membalas, tapi di belakang lebih buruk, dasar idiot tak berguna. Atau kau mencoba berlaga akrab? Del Simon berkata, meskipun itu sangat berat bagi mereka, semua orang sudah berada di medan tempur. Pemimpin skuad 7 berkata mereka akan menghancurkan mereka sepenuhnya. Lehan kemudian melangkah maju, memberitahu Jose untuk menangani semuanya karena dialah pusat strategi mereka untuk menang. Sistem mengumumkan bahwa pertempuran akan segera dimulai dan para Arbitus sudah berada di arena. Namun saat itu, semua orang yang menonton terkejut dengan apa yang mereka lihat. Skuad 13 menggila, bahkan pemimpin skuad 7 tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka menerbangkan total 16 Arbitus yang terlihat hampir mustahil karena jumlah rata-rata Arbitus yang dioperasikan di tahap kedua adalah 2 per orang. Hal ini membuat pemimpin skuad 7 sangat khawatir sementara Lehan menuju ke arah mereka dengan penuh ketenangan untuk mengalahkan mereka. Pemimpin skuad 7 kemudian berkata mereka tidak perlu khawatir. Mereka hanya harus mengikuti rencana dan dengan pola pikir yang tepat menghancurkan seluruh skuad 13. Saat itu Lehan mulai memusatkan kekuatannya. Mereka tidak pernah berhenti melatih telekinesis mereka dan meskipun kemampuannya di bawah rata-rata, dia berhasil memfokuskannya kemanapun dia inginkan. Dan dengan menggunakan ini, dia tidak hanya bisa mengendalikan objek tetapi juga bisa meluncurkannya dengan kecepatan ekstrim. Hey semuanya, apakah kalian menikmati cerita ini? Aku sangat menyukainya. Jika kalian ingin mengikuti bagian selanjutnya, pastikan untuk subscribe ke channel ini dan tinggalkan like. Sampai jumpa di cerita berikutnya, kawan!